Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yusalla ba'dal 'asri minal fawaid wa nafiha. Jadi judulnya dibaca lagi. Babu ma ai hadza babu ma. Bermula ini itu bab menerangkan barang. Bermula ini itu bab menerangkan barang. Yusola yang dilakukan apa ma? Yusola yang dilakukan apa ma? Ba'dal asri di dalam setelah sholat asar. Ma itu dibayani minal fawaiti nyatanya atau berupa beberapa sholat yang lepas waktunya. Minal fawaiti nyatanya beberapa sholat yang lepas waktunya. Wa nahwiha dan sesamanya fawaid. Wanahuya sesamanya fawaid. Qala berkata Abu Abdillah, siapa Abu Abdillah? Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari tidak mau saya ngono, tidak mau beliau, saya tidak mau. Maka qala Abu Abdillah. Qala berkata Quraibun, siapa Quraib? An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Berkata sholat an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri di dalam setelah sholat asar, sholat rakaataini pada 2 rakaat. Setelah itu waqala dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahola menyibukkan nih pada saya, bikin sibuk menyibukkan nih pada saya, gawe sibuk nih pada saya nasun siapa manusia min Abdul Qaisi dari Abdul Qais. An rakaataini meninggalkan sholat 2 rakaat. An rakaataini meninggalkan sholat sunat 2 rakaat. Meninggalkan sholat sunat 2 rakaat ba'da duri di dalam setelah sholat duhur. Ba'da duri di dalam setelah sholat duhur. Babu ma yusalla ba'dal asri minal fawaid wa nafiha. Ini bab menerangkan sholat yang dilakukan setelah asar minal fawaid wa nafiha. Jadi mestinya setelah sholat asar itu kan tidak boleh sholat. Cuman ada sholat yang diperbolehkan setelah asar, yaitu al-fawaid. Fawaid itu adakan fardu-fardu yang sudah lepas waktunya, sudah habis waktunya. Dan ini enggak asar saja ini. Misalkan subuh sudah habis waktunya. Nah, kemudian pelaksanaannya sholatnya ini adalah al-fawaidnya setelah subuh, dalam ini setelah asar. Jadi misalkan orang enggak sholat duhur kan, kemudian karena tidur mau apa kan. Nah, kemudian setelah asar baru dilakukan. Itu fawaid. Jadi fawaid itu wajib-wajib yang sudah habis waktunya. Wa nahwiya dan sesamanya fawaid. Ini menyangkut rawatib, berarti qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah. Kemudian menyangkut nahwiya ini menyangkut sholat-sholat yang punya sebab, yang punya sebab. Nah, itu umumnya madhab, termasuk madhab kita madhab Syafi'i. Nah, madhab Syafi'i umumnya. Qala Abu Abdillah, jadi Imam Bukhari berkata, Quraib waqala Quraibun an Salamah sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asr ini. Nabi pernah sholat setelah asar 2 rakaat. Nah, setelah itu mungkin sahabat yang janggal, gimana Rasulullah ini melarang setelah sholat asar enggak boleh sholat lagi, Nabi kok sholat lagi. Maka beliau menjelaskan waqala, menjelaskan bahwa sholat 2 rakaat yang setelah asar itu sagholani nasun min Abdul Qais, ada sekelompok orang dari Abdul Qais, beliau bertamu ke Rasulullah SAW. Ada kalanya bertamunya ini ada yang berpendapat beliau ada yang masuk Islam, ada yang kalanya membawa sodako urusan zakat, urusan sodako. Saking sibuknya Nabi ngurusi tamu, tentu yang menyangkut masyarakat ini kan, sehingga Nabi tidak sempat ba'diyah duhur. Jadi Nabi itu setelah duhur langsung urusan tamu ini, sehingga ba'diyah duhur beliau tidak dilakukan. Nah, melakukannya ba'diyah duhur 2 rakaat setelah sholat asar. Nah, ini yang dibuat dalil hujjah Syafi'i bahwa yang namanya qobliyah ba'diyah itu boleh diqadha. Maknanya sholat sunat yang ditentukan waktunya seperti qobliyah ba'diyah. Nah, maka wanahiyah ini menyangkut ya sholat janazah, sholat yang punya sebab. Ini nanti kalau ada yang kurang paham tidak apa-apa ditanyakan supaya jelas ya. Supaya jelas.
Jadi hujahnya Imam Syafi'i bahwa sholat yang setelahnya asar yang asal punya sebab, termasuk ini sebab apa? Fawaid kan boleh. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'aim qala Abu Nu'aim hadatsana Abdul Wahid Ibnu Aiman qala Abdul Wahid hadatsani Abi hadasa mencintai hadis ini pada saya Abi siapa bapak saya annahu pada sesungguhnya Abi itu sami'a mendengar siapa Abi mendengar Aisyah pada Siti Aisyah qalat kali berkata siapa Siti Aisyah walladzi dzaba bihi mata rokahu kata laki Allah wa malaki Allah ta'ala kata sakula waladhi demi zat demi Allah waladhi demi zat yaitu demi Allah zaba yang mewafatkan siapa aladhi waladhi demi zat demi Allah zaba yang mewafatkan siapa aladhi mewafatkan bihi pada Rasulullah SAW. Jadi baknya ini letak dia seperti zaballahu binu rihim zaba menghilangkan Allah siapa Allah binurhim pada baknya ini namanya untuk muta'addi letak dia waladhi demi zat zaba yang mewafatkan siapa aladhi pada Rasulullah SAW mataroka kata Siti Aisyah mataroka tidak pernah meninggalkan siapa Rasulullah mataroka tidak pernah meninggalkan siapa Rasulullah huma pada rakaataini ba'dal asri huma pada rakaataini ba'dal asri 2 rakaat setelah asar hatta laqiya sehingga bertemu siapa Nabi Allah pada Allah wa malaqiya dan tidak bertemu siapa Nabi Allah pada Allah Ta'ala hatta sakula sehingga sakit berat siapa Nabi kata sakula sehingga berat siapa Nabi kata sakula sehingga berat siapa Nabi anis sholati dari sholat wakana dan ada siapa Rasulullah SAW Nabi yusol itu sholat siapa Nabi kathiron dengan banyak min sholatihi dari sholatnya Nabi koidan kali duduk takni menghendaki siapa Aisyah maksudnya sholatan itu takni menghendaki siapa Siti Aisyah rakaataini pada 2 rakaat ba'dal asri dalam setelah sholat asar wakana dan ada siapa Nabi SAW yusol itu sholat siapa Nabi huma pada rakaataini ba'dal asri wala yusolli dan tidak sholat siapa Nabi huma pada rakaataini itu fil masjid dalam masjid makhafata ayyuthaqila karena takut hendaknya memberatkan siapa Nabi ala umatihi atas umatnya Nabi wakana dan ada siapa Nabi yuhibbu itu senang siapa Nabi itu senang ma pada barang yukhaffifu wakana siapa Nabi yuhibbu itu senang siapa Nabi ma pada barang yukhaffifu yang meringankan siapa Nabi atau ma pada barang yukhaffifu yang meringankan apa ma boleh wakana dan ada siapa Nabi yuhibbu itu senang siapa Nabi senang ma pada barang yukhaffifu yang meringankan apa ma anhum dari ummatihi jadi Abdul Aiman, jadi Aiman itu kan bapaknya Abdul Wahid kan. Jadi kata Abdul Wahid, saya cintai ayah saya, yaitu namanya Aiman, bahwa ayah saya itu mendengar Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau bersabda, "Waladzi dzaba bihi," demi zat yang mewafatkan Rasulullah SAW, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah asar sehingga Nabi sowan kepada Allah. Nah ini waladzi dzaba bihi itu memberi pengertian. Nah, Siti Aisyah sampai sumpah. Ini menunjukkan perkara yang disumpah itu perkara yang luar biasa, yang penting. Jadi boleh orang itu nggak diminta sumpah terus sumpah karena menunjukkan perkara yang dihadapi itu perkara yang penting untuk meyakinkan yang dibicarai. Nah, untuk meyakinkan yang dibicarai. Ini bagi Siti Aisyah ini perkara yang penting sehingga beliau sumpah demi zat. Makanya sumpah itu boleh kan, boleh walaupun enggak ditutup sumpah tentu dengan hal-hal yang penting. Nah isinya
demi zat yang mewafatkan Rasulullah SAW, isinya sumpahnya matarokahuma, Nabi itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar sehingga Nabi wafat, dan terus menerus. Wa malaki Allah taala hatta sakula, Nabi itu tidak wafat, tidak wafat sehingga beliau mengalami sakit berat. Nanti sakit berat, sehingga dalam hadis ini terangkan wa kana yusolli katsiran min sholati qaidan, banyak sekali Nabi sholatnya sambil duduk. Maksudnya sholat sambil duduk, sholat 2 rakaat ba'dal asri. Dan Rasulullah SAW melaksanakan 2 rakaat ini adalah tidak di masjid tapi di rumah. Alasannya Nabi itu khawatir, wah kalau di masjid nanti terus jadi hal yang wajib, terus ditiru umatnya atau diwajibkan pada umatnya, kan memberatkan. Nah, sehingga Nabi itu melaksanakannya di rumah. Nah, hadis ini yang dibuat dalil. Nah, dibuat dalil oleh madhab selain Syafi'i, katakan madhab Abu Hanifah, bahwa sholat ba'diyah asar 2 rakaat ini adalah khususiyah yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Kalau tadi itu yang pertama dalam judul itu kan 2 rakaat itu karena Nabi qadha apa? Ba'diyah duhur. Nah, hadis ini menjelaskan Siti Aisyah sampai sumpah beliau, Nabi itu continue asar setelah asar 2 rakaat sampai bahasanya itu sampai laki Allah 2 rakaat. Ini merupakan khususiyah dari Rasulullah SAW. Sehingga madzhab Hanafi itu mengatakan nggak ada bahasa kodok qobliyah kan dilaksanakan setelah asar, itu nggak ada. Itu hanya khususnya Rasulullah SAW. Tapi Ashabi enggak, memang ada juga khususnya Nabi, artinya Nabi itu selalu terus continue ba'diyah asar. Ada juga Nabi itu seperti hadis yang pertama, beliau adalah qadha. Nah, ini yang dibuat dasar Asy-Syafi'i bahwa sholat sunat yang ditentukan waktunya boleh diqadha walau setelah waktu-waktu yang dilarang sholat, contoh waktu asar atau subuh. Kalau Hanafi tidak menerima, tidak ada cerita. Itu khususnya Rasulullah SAW. Nah, ada sekelompok ulama yang namanya madhab Dhoiriyah, misalnya Abu Daud Ad-Dhoiri dan Ibnu Hazm itu yang terkenal. Enggak, pokoknya mutlak sholat sunat setelah asar itu apa aja boleh, yang penting jangan ada mengincar waktu mau tenggelamnya matahari. Enggak masalah. Itu rombongan madhab Dhoiriyah, Abu Daud Ad-Dhoiri. Enggak apa-apa. Nah, yang Abu Hanifah mutlak enggak boleh, pokoknya enggak boleh. Enggak boleh. Nah, sholat sunat enggak boleh setelah asar, apa saja enggak boleh, kecuali qadha atau sholat yang ada misalkan jenazah, kan ada sebab. Kalau sholat sunat yang lain enggak ada, bahasa qadha itu enggak ada, kecuali qadha sholat wajib. Nah, Syafi'i yang tengah-tengah, ada sholat sebab setelah asar boleh, ya kan. Qobliyah ba'diyah yang biasa dilakukan setelah sholat duhur, sebelum sholat duhur, kemudian dilaksanakan sholat asar boleh karena qadha. Nah, memang alasannya Nabi melakukan hal ini di masjid itu karena Nabi itu senang meringankan umatnya, jangan sampai menjadi hal yang wajib. Di perbedaan pendapat, mana Hanafi itu kencang, pokoknya nggak ada qadha sholat sunat setelah itu nggak ada. Nah, maka ini keuntungan kita madzhab Syafi'i, kan. Qala berkata Imam Bukhari, hadatsana Musaddad qala Musaddad hadatsana Yahya qala Yahya hadatsana Hisam qala Hisam, akhbar memberi kabar nih pada saya abi siapa ayah saya. Qalat berkata Aisyah, itu siapa Aisyah? Ibna ukhti, wahai anak laki-laki saudari saya, berarti keponakan, namanya Urwah. Ibna ukhti, ayah ibna ukhti, yaknya dibuang. Wahai anak laki-laki saudari saya, namanya Urwah. Karena Urwah ini putranya Asma. Asma itu saudara Siti Aisyah seayah. Mataroka tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdata ini pada 2 rakaat ba'dal asri, di dalam setelahnya asar, di dalam sisa qattu sama sekali. Qattu sama sekali. Nah, ini yang khususnya Nabi itu punya khosois Nabi itu adalah setelah asar sholat 2 rakaat. Qala Imam Bukhari hadatsana Musa ibnu Ismail qala Musa hadatsana Abdul Wahid qala Abdul Wahid hadatsana As-Saibani qala As-Saibani
hadatsana Abdurrahman ibnul Aswad an Abi dari bapaknya Abdurrahman an Aisyah qalat Aisyah rakaatani bermula 2 rakaat lam yakun itu tidak ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u itu meninggalkan siapa Rasulullah huma pada rakaatani baik sirron dengan samar enggak banyak orang wala alaniyatan dan tidak nampak baik secara banyak orang sir atau alania banyak orang nampak. Rakaatani bermula 2 rakaat itu lam yakun tidak ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u itu meninggalkan siapa Rasulullah huma pada rakaatani sirron dengan samar wala alaniatan tidak terang-terangan. Rakaatani 2 rakaat qabla sholati subhi sebelum sholat subuh wa rakaatani dan 2 rakaat ba'dal asri di dalam setelah asar. Ba'dal asri dalam setelah sholat asar. Jadi Siti Aisyah berkata ada rakaatani. Jadi kalimat rakaatani yang dalam pertama ini kalau ditengok isi hadis ini kan kalimatnya rakaatani terus situ rakaatani qabla sholati subhi wa rakaatani qabla asri itu janggal. Maka rakaatani di sini itu ada yang menafsiri 2 sholat bukan 2 rakaat. 2 sholat maksudnya kan. Jadi rakaatani bermula 2 sholat, isinya 4 rakaat. Terbukti setelahnya ada rakaatani qabla sholati subhi wa rakaatani qabla asri, ba'dal asri. Maka makna yang ngikuti muhadis itu rakaatani bermula 2 sholat, yaitu 4 rakaat. Jadi ada 4 rakaat 2 sholat yang isinya 4 rakaat. Rasulullah tidak pernah meninggalkan baik sirron wala aniyah, baik secara sir artinya Nabi itu banyak orang atau enggak ada orang. Nah, sir itu enggak banyak orang sirron beliau sendiri atau banyak orang. Nah, bahkan ini Nabi itu musafir atau di rumah. Apa rakaatani 2 sholat itu? Rakaatani qabla sholati subhi wa rakaatani ba'dal asri. Kalau rakaatani ba'dal subhi itu memang jelas Nabi itu di mana saja kan bepergian musafir mau tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Nah, maka qobliyah subuh ini pokoknya apapun bentuknya ya jangan ditinggalkan. Barangkali kita ini belum bisa sholat sunat yang lain pokoknya qobliyah subuh. Nah, kemudian rakaatani ba'dal asri. Nah, ini kalau diartikan rakaat ini ba'dal asri ini bahwa Nabi itu ini kodok, maksud Nabi itu kodok terus, tidak mungkin. Nah, kan tidak mungkin kan? Maka ini rakaat ba'dal asri yang dilakukan kontinu adalah khususnya Rasulullah. Nah, ini karena ada satu segi ada yang mengatakan kodok tadi yang ada segi ada satu khususnya. Nah, sehingga orang yang mengatakan ini khususnya Nabi itu juga mengatakan begini. Loh, Nabi itu kan hanya sekali itu saja waktu sholat duhur, kemudian beliau habis sholat duhur tidak pakai apa? Ba'diyah karena ada tamu. Nah, itu saja sekali itu saja. Masuk sekali itu saja terus dibuat pedoman bahwa orang itu boleh kodok qobliyah ba'diyah. Itu bantahan orang yang nggak mau, maksudnya nggak mau kodok qobliyah ba'diyah setelah asar. Itu hanya sekali Nabi itu. Nah, adapun Nabi kontinu ini adalah merupakan khosois Nabi, merupakan khosois Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita termasuk umatnya ini, bukan. Nah, bukan termasuk kita umatnya. Makanya ada hadis itu begini. Ini sebagai nanti kalau tidak paham pokoknya ditanyakan supaya jelas kan. Jadi satu riwayat ada hadis dakola alaiha ba'dal asri fasola rakaataini. Kata Siti Aisyah, Rasulullah ini masuk Siti Aisyah setelah sholat asar terus beliau sholat 2 rakaat. Faqultu ya Rasulullah, akadasa bina syai'un. Ya Rasulullah, sampai ini setiap habis sholat asar kok sholat 2 rakaat. Apakah terjadi sesuatu di masyarakat? Nabi kata landa illa ana bilalan ajjala al-iqamah falam usolli rakaataini qabla al-asri. Bilal tadi itu saya belum sholat kemudian lakomat duluan. Saya belum sholat qobliyah asar. Tahu-tahu Bilal ini lakomat duluan. Maka saya sekarang sholat 2 rakaat statusnya mengkodok qobliyah asar. Terus qultu ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah afanakdzima, apakah boleh kami mengkodok seperti itu andai kan belum qobliyah asar? Idza fata, apabila qobliyah asar itu tidak kami lakukan. Apabila tidak, jangan. Nah, inilah yang dibuat pedoman bahwa ini adalah khususnya Rasulullah. Nah, ini yang orang yang mengatakan ini adalah khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Ar'arata qala Muhammad hadatsana Syu'bah
An Abi Ishaq qala Abi Ishaq raaitu melihat siapa saya al aswada pada aswad wa masruqun dan masruq. Syaida kali menyaksikan siapa aswad dan masruq ala Aisyata. Qalat kali berkata siapa Aisyah, makana tidak ada an Nabi sallallahu alaihi wasallam yakti itu datang siapa Nabi ini pada saya fi yaumin di dalam hari ba'dal asri di dalam setelah sholat asar ila sholat kecuali sholat siapa Nabi rakaat ini. Perbuat lagi. Pokoknya Nabi itu tidak ada hari datang ke tempat saya setelah sholat asar kecuali beliau sholat 2 rakaat. Gimana? Kalau ada orang melakukan sholat enggak dosa. Enggak dosa enggak. Ya, boleh enggak ada. Jadi tadi sholatnya tadi kalau menurut rombongan Abu Ad-Dhairi Ibnu Hazm itu mutlak. Apa wae oleh. Mutlak, sholat asar mutlak. Nah, kalau Syafi'i enggak, tentu yang fawaid dan yang ada sebab. Kalau rombongan Abu Hanifah enggak boleh kecuali kalau qadha. Qadha. Bab tabkiri, bab menerangkan bergegas-gegas cepat-cepat bisolati dengan melakukan sholat fi yaumi ghaimin di dalam hari mendung fi yaumi ghaimin dalam hari mendung. Qala berkata Sa'im Bukhari hadatsana Mu'ad ibnu Fadlah qala Mu'ad hadatsana Hisam an Yahya. Huwa bermula Yahya itu Ibnu Katsir an Abi Qilabah dari Abi Qilabah an Abal Malik pada sesungguhnya Abal Malik hadasa itu menceritakan hadis siapa Abal Malik kepada Abi Qilabah. Qala kali berkata siapa Abal Malik kuna ada siapa kita itu ma'a Buraidah bersama Buraidah fi yaumin di dalam hari di ghaimin yang punya mendung. Akhirnya faqala maka berkata siapa Buraidah bakiru cepat-cepatlah kamu semua bisolati dengan melakukan sholat. Alasannya fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi man bermula barang siapa taroka itu meninggalkan siapa man sholatul asri pada sholat asar khabito maka hapus amaluhu apa amalnya man khabito maka hapus amaluhu apa amalnya man. Ibab menerangkan orang itu bergegas-gegas dan kan cepat-cepat kan melakukan sholat di waktu mendung. Ini alasannya apa? Lo mendung ini nanti perasaannya waktu itu masih siang, atau misalkan duhur kan mendung. Nah, perasaannya masih ada waktu duhur masih siang. Ah ini masih mendung, ini masih siang. Tahu-tahu udah habis. Nanti khawatir kayak gitu misalkan asar misalkan mendung. Nah, udah nanti aja kan. Nanti dikhawatirkan nanti habis waktunya. Padahal perasaannya dia masih ada waktu karena mendung. Beda kalau waktu terang kan bisa oh ini udah jam sekian. Nah, lo nampak matahari sudah sekian. Ini berarti asar masih ada. Nah, kalau mendung itu kan nggak jelas. Nah, ini anjuran ini artinya kehati-hatian. Jangan sampai waktu itu apa habis karena praduganya masih ada, ternyata masih waktu habis. Dan ini berlaku untuk sholat kapan saja. Di Abul Malik mencintai Abu Qilabah. Abul Malik berkata, kunam Abu Buraidah, kami bersama Buraidah fi yaumi di ghaimin di dalam hari mendung. Karena beliau berkata bakiru bis sholat, gegas-gegaslah kamu cepat-cepat nang sholat. Alasannya fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Nah, memang waktu Nabi mengatakan man taraka sholatal asri ini waktu itu mendung, berarti waktu asar terus mendung. Nah, mendung. Nabi khawatir, jangan-jangan umat saya atau sahabat saya ini perasaannya waktu asar masih ada. Karena matahari nggak kelihatan, nanti tahu-tahu habis waktu asarnya. Maka Nabi terus mengatakan man taroka sholatal asri habito amaluhu. Karena waktu itu kebetulan waktu asar. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka hapuslah amalnya. Ini sebagaimana keterangan kemarin. Ini makna yang pertama, bisa orang yang meninggalkan sholat asar dia dengan sengaja dan menganggap asar itu nggak wajib. Berarti kan statusnya itu kan murtad, makanya hapus semua amalnya. Ini kan kemarin ada beberapa penafsiran. Ada yang enggak, orang yang meninggalkan sholat asar hapus amalnya itu yo amal yang sholat itu saja, karena dia nggak sholat otomatis nggak dicatat nggak sholat.
Jadi sholat asar itu saja. Nah, ada yang mengatakan tidak amal itu maksudnya gini, misalkan ini ada orang yang ngidurkan keripik, ini apa sehari kan? Sampai nggak sholat asar, misalkan. Jadi sehingga hasil kerja hari itu kan yang menyebabkan sholat asar tertinggalkan itu artinya hapus, berkahnya hilang. Berkahnya hilang. Jadi macam-macam sebagaimana keterangan kemarin kan. Pengertian man taraka sholatal asyi faqad habita amaluhu. Nah. Kira-kira ada yang janggal. Karena ada hadis lagi itu Nabi juga mengatakan dalam satu lafaz baqiru bis sholati fi yaumil ghaim fa inna man taraka sholatal fajri habita amaluhu. Nah. Jadi Nabi itu kalau waktu mendung itu perhatian dengan sahabat. Ya sholat waktu. Cepet-cepet. Karena siapa yang meninggalkan sholat subuh habita amaluhu. Nah, habita amaluhu. Jadi umum ini. Ya tentu orang kok sampai gara-gara nggak sholat terus habis semua amalnya itu kan tidak mungkin. Karena yang bisa menghapuskan amal itu hanya musyrik, hanya kufur. Karena iman itu yang bandingannya iman itu kan kufur. Hanya saya yang ada asar tadi. Iya. Apa para sahabat itu nggak melakukan ya untuk sholat pada asar? Maksudnya? Ini kan hanya Nabi saja. Iya. Khusus Nabi. Apa para sahabat itu nggak ada yang mengerjakan satupun gitu, sehingga ini menjadi khususnya Nabi. Jadi gini, asal mula kan Nabi itu sudah melarang nggak boleh sholat setelah asar. Tahu-tahu satu saat Nabi kok sholat setelah asar, sehingga tuh sahabat itu kan tanya-tanya ngapain Nabi sudah melarang kok sholat. Terus Nabi menjelaskan, saya sholat asar ini, ba'diyah asar ini, setelah sholat asar ini maksudnya tadi qobliyah ba'diyah duhur yang tertinggalkan. Nabi menjelaskan, berarti sebelumnya itu nggak ada. Nah terus akhirnya Nabi itu kan gini, Nabi itu punya satu kekhususian, suatu amalia yang dilakukan Nabi terus berjalan terus. Seperti ini akhirnya qobliyah ba'diyah asar itu terus berlanjut sehingga jadi khususian Nabi itu maksudnya. Paham maksudnya kan? Nah, jadi kalau qadha kan jelas. Sahabat kan dilarang ya. Sahabat mau qadha seperti Mbak Dia tadi kan dilarang. Iya, dilarang. Berarti juga mungkin khususian Nabi juga. Nah, ini makanya dalam madhab saya ini khususian Nabi yang seterusnya ini. Nah, yang qadha tadi ngikuti tadi yang hadis yang pertama tadi dalam judul tadi. Nah, itu yang qadha. Nah, makanya Nabi itu kan tidak mungkin qadha terus-menerus kan tidak mungkin. Ya. Maksud Nabi itu dia menerus qadha itu kan tidak mungkin. Bisa mengerti saya kan? Nah, jadi ada khususiyah, ada secara qadha. Nah, cuman qadhanya Nabi itu sekali itulah, falam yaud, Nabi tidak ngulang lagi. Hanya sekali itulah. Cuman walaupun yang dilakukan Nabi sekali, cuman jadi pedoman dalam mazhab Syafi'i. Artinya sholat qadha itu boleh dilaksanakan setelah sholat asar. Jadi pedoman. Babul adhani, berarti bab menerangkan adzan ba'da dhabil waktu di dalam setelah keluarnya waktu sholat. Babul adhani menerangkan adzan ba'da dhabil waktu dalam setelah keluarnya waktu sholat. Qala Imam Bukhari hadatsana Imran ibnu Maisarah qala Imran hadatsana Muhammad ibnu Fudail qala Muhammad hadatsana Husain an Abdillah bin Abi Qatadah an Abi dari bapaknya Abdillah qala berkata siapa abihi sirna berjalan siapa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan dalam waktu malam. Faqala maka berkata ba'dul qaumi siapa sebagainya kaum berkata begini lau arosta mbok yoho hendaknya, jadi membuat satu permohonan ini kan, lau arosta hendaknya berhenti akhir malam siapa engkau, lau arosta hendaknya berhenti di akhir malam siapa engkau ya Rasulullah kan, bina dengan kita ya Rasulullah wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Rasulullah akhafu khawatir siapa saya khawatir antanamu pada hendaknya tidur siapa kamu semua, kamu tidur sehingga anis sholati meninggalkan sholat subuh. Itu namanya al-mujawazah. Nah, meninggalkan maknanya anis sholati meninggalkan sholat subuh. Qala berkata Bilal siapa Bilal kata Bilal ana ukidukum, ana bermula saya. Ini Bilal sanggup ini, ana bermula saya ukidu, itu akan membangunkan siapa saya kepada kamu semua. Dah enggak apa-apa ya Rasulullah, saya sanggup membangunkan. Wah, ini kata Bilal kan. Makanya fatoja'u
Ini bisa maknanya amar, bisa fi'il madhi. Fattoji'u. Kalau yang umum ini pakai fi'il madhi. Fattoja'u maka berbaring, tidur kan? Tidur siapa? Kaum tidur. Wa asnada dan menyandarkan Bilalun siapa Bilal dorau pada punggungnya Bilal ila rohilati kepada kendaraannya Bilal. Akhirnya fagolabat maka mengalahkan pada Bilal ainahu apa kedua matanya Bilal. Fanama maka tidur siapa Bilal. Fastaiqadha maka bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bangun waqotollah khali. Nah, itu gunanya khali. Jadi ketika Nabi itu bangun itu keadaannya matahari itu muncul. Waqotollah khali. Benar-benar muncul. Waqotollah khali benar-benar muncul. Hajibus samsi. Apa ujung bunder-bunder matahari? Apa ujung bunder-bunder matahari? Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal wahai Bilal, aina makulta, ya Bilal, aina itu di mana? Ma bermula barang. Aina itu di mana ma bermula barang kulta yang berkata siapa kamu? Bilal. Wah, cara kita gimana? Kola berkata siapa Bilal? Kola berkata siapa Bilal? Maul kiat tidak diletakkan alayata saya naumatun apa tidur mislua yang seperti naumah, mislua yang seperti ini tidur ayadi naumah. Miswa yang seperti naumah, masa ini tidur qatu sama sekali. Qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sungguhnya Allah itu qabadha mencabut siapa Allah arwahakum pada roh kamu semua. Khina syaa ketika berkehendak siapa Allah, waradda dan mengembalikan siapa Allah pada arwahakum alaikum atas kamu semua. Khina syaa ketika berkehendak siapa Allah. Ya Bilal kum berdirilah kamu fa'adzin maka adzanlah kamu binasi mengadanilah kamu ya adzan itu mengumumkan sholat kan binasi dengan manusia bisolati dengan sholat. Akhirnya fatawa doa maka wudhu siapa Nabi falamar tafaat maka ketika naik udah tinggi asamsu apa matahari wapiyadho dan putih udah terang apa sames putih terang apa sames koma maka berdiri siapa Nabi fasolah maka sholat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu habis. Nah ini jadi misalkan kita ini waktu udah habis waktu duhur. Nah terus kita adzan untuk sholat duhur karena qadha. Ini dibuat dalil sholat qadha itu tetap disunatkan adzan. Nah ini kan adzan. Ya cuman kalau di masyarakat misalkan kita untuk sholat duhur terus adzan itu waktu udah habis ya repot ini kan. Ini tentu adzan yang nggak pakai pengeras kan, adzan untuk lingkungan apa? Rame ya Pak. Bisa viral itu Pak. Jadi kata Abi Qatadah, saya pernah berjalan malam bersama Rasulullah SAW. Kemudian itu sebagian kaum ada yang usul, lau arostabina ya Rasulullah, cobalah kita berhenti dulu ya Rasulullah, kita capek. Nah hadis ini diberi satu, diambil kesimpulan Nabi ini kan waktu itu kan berangkat perang. Nah, jadi Nabi itu yang namanya berjuang itu tidak hanya sekedar nyuruh-nyuruh saja, perang juga tampil beliau. Artinya dalam hal ini yang namanya pemimpin itu tidak hanya sekedar nyuruh saja, ngomando saja, tapi ikut terjun. Nah, ini Rasul gitu. Kemudian sebagian kaum ini, sebagian sahabat ada yang usul. Nah, zaman dulu sudah ada lah orang usul itu kan. Lau arosta binaswa. Ini kan akhir kita berhenti dulu Rasul istirahat di akhir malam ini. Katakan misalkan kita di subuhnya 4:30 ya jam 4 kan. Ya Rasul jam 4 kita istirahat dulu lah kan. Nabi ngomong, qala akhafu antanamu anis sholat. Wah, kata Nabi jangan, kita lanjut aja. Nanti setelah sholat zuhur istirahat maksudnya Nabi. Sebab Nabi khawatir nanti kalau kita ini berhenti nanti kamu ketiduran. Nabi sudah khawatir Nabi itu. Nah, ini memberi pengertian. Misalkan barusan melekan. Kalau menjelang subuh, ya ini sholat subuh dulu baru langsung tidur. Sebab khawatir nanti menjelang subuh terus langsung nggak tidur. Ya kan? Langsung bablas. Jadi nak sholat subuh dulu baru apa? Baru tidur, ya kan? Dan ini yang terjadi. Nah Bilal, ana ukidukum ya Rasulullah, saya sanggup bangunanmu. Enggak tidurlah. Wah, ini Bilal. Coba ini kan. Aku tidurlah saya sanggup Rasulullah. Bilal tidur semua. Wah, memang beliau ini
Ya namanya tukang adzan, jadi biasalah bangun malam itu maksudnya kan gitu kan. Dia kan tukang adzan. Nah, biasa, maka bisa sanggup. Akhirnya wasna Bilal. Bilal waktu itu sendean, malah ketiduran pula, tidur semua. Waduh, nah ini ya. Bilal ketiduran. Nah Rasulullah bangun, matahari sudah muncul. Maka Nabi itu faqala ya Bilal, aina ma qulta Bilal. Macam mana janji kamu dibangunkan bangun semua. Wah kalau kita itu sama marah-marah ya kan. Wah cuma Nabi itu hanya Bilal, kemana janji kamu sanggup bangunkan ini? Ternyata kami. Insyaallah. Ini kan jadi syariat kan. Jadi kejadian yang ada pada Nabi jadi syariat. Kata Bilal, ya Rasulullah, masa ma'ul qiyat alian naumatun ya Rasulullah. Wah, belum pernah saya tidur sebelah sini ya Rasulullah. Belum pernah tidur sebelah ini. Memang capek. Jadi tidur sebelah. Padahal janjinya bangun kan orang. Nah, jangan kan orang. Nah ini boleh. Anak buah ini janji kepada bos itu boleh. Pemimpin itu boleh. Sudah Pak Rojab, pergilah aman. Tokonya biar aku yang nunggu. Nah, mana aja Pak Rojab? Itu boleh. Tahu-tahu dia ketiduran. Nah ini boleh ya. Jadi sekali-kali Riz bilang, Pak Kamil, pergilah, aku yang jaga pondok. Ah, itu masuk gitu kan, aman aja. Masalah libur serah kami aman aja. Nah, itu boleh. Jadi nanti baik diusulkan gitu ya. Udahlah Pak Wo, berangkatlah safar Ramadan. Pondok aku tanggung jawab bangun. Nah, apa? Menjaga. Tahu-tahu anaknya tidur jangan ngaji. Nah, ini kodok yang anu. Jadi kalau misalnya udur, jadi enggak dosa. Tahu tidur itu kan gini, tidur yang enggak dosa itu kan ini kan belum masuk waktu tadi kan belum masuk waktu, terus bablas. Nah itu enggak masalah, yang masalah itu begini Pak, sudah masuk waktu. Nah sudah masuk waktu, kemudian dia tidak punya keyakinan ada yang akan membangunkan, dia tidur, nanti yang masalah Pak Sari. Cuma dia yakin nih kalau aku tidur ini pasti siang bangunnya, itu sudah ada keyakinan gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi itu enggak dosa ya. Gini Wan, jadi syaratnya dosa itu Pak, tidurnya itu kan setelah masuk waktu. Nah ini kan belum masuk waktu tadi itu, belum. Maka sayugjanya kalau dia tahu seperti itu, nyuruhlah orang, tolong misalkan dengan istrinya, tolong aku tidur, aku ngantuk, enggak kuat, tolong nanti bangunkan. Nah, nanti bangunkan. Nah seperti Bilal kan kasusnya begitu kan, dia terus semua, saya yang jaga gitu kan. Karena biasanya beliau ini kan, namanya tukang adzan. Tahu-tahu tidurnya pulas, maka beliau alasannya Rasulullah, wah belum pernah saya tidur seperti ini. Nah ini diambil kesimpulan, yang namanya kepala, pemimpin atau bos itu harus menerima apa ya? Satu, menerima usulan, dua, menerima alasan. Nah ya alasan, tapi setelah alasan itu kan tidak marah Nabi kan? Kan tidak marah Nabi kan? Nah, jadi kalau orang sudah memberikan alasan yang gamanya otentik, kata bahasanya Pak Rojab kan, yang sudah memang bukti inian, ya sudah, nggak usah dimarah-marah. Nah, iya kan? Bahkan Nabi setelah itu Nabi menyadari, sehingga Nabi mengatakan innallaha qabada arwahakum khina syaa wa rada alaikum khina syaa. Memang Allah itu mencabut roh kamu semua, ketika berkehendak ya dikembalikan, ketika enggak berkehendak ya tidak. Ini maknanya orang tidur itu nyawanya dijemput oleh Allah. Nah, jadi gini loh. Di dalam Al-Quran itu kan ada surat Az-Zumar ayat 42. Allah yatawaffal anfusa khina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah yatawaffal anfusa khina mautiha. Allah mencabut nyawanya seseorang khina mautiha. Nah ini dicabut dohir batin. Dohir itu artinya begini, secara dohir dia tuh perasaannya sudah nggak ada, itu secara dohir. Orang mati kan tamisnya nggak ada. Nah, kemudian secara batin sudah nggak bisa gerak lagi dan nyawanya memang nggak ada, itu namanya dohir batin. Nah, yang walati lam tamut fi manamiha, Allah juga mencabut alati kan nyawa lam tamut fi manamiha, yang belum mati dalam tidurnya. Berarti orang tidur itu juga dicabut nyawanya oleh Allah. Cuma yang cabut dohirnya saja, tamisnya hilang, perasaannya hilang, cuman batinnya masih ada, nyawanya gerak masih ada. Bahkan masih ngorok-ngorok. Nah itu berarti secara batin masih ada, secara dohir tamisnya sudah enggak ada. Maka ada bahasa orang tidur itu kan an-naumu akhul mauti, tidur itu kan kawannya mati, ya enggak kan? Ya kodok Pak, taruh di waktu, ya kodok. Nah, ya kodok ini kodok. Jadi Nabi itu akhirnya makanya fatwa doa, terus Nabi bilang kum fa'adin Bilal, adzan Bilal. Terus Nabi fatwa doa, terus Nabi wudu. Nabi wudu terus falamar tafaati syamsu. Nah coba ini ketika matahari sudah naik satu tumbak.
terus Nabi baru koma wasola. Ini memberi pengertian sholat itu tetap, kalau sholat isyraq tetap ukurannya matahari itu tetap satu tumbak, bukan begitu muncul langsung satu, tidak. Walau sholat isyraq. Ini buktinya kan Nabi kan fatawaddu'a, Nabi wudu falam martafa'atis syamsu. Nabi tadi bangunnya kan matahari sudah muncul kan. Nah, sudah muncul. Kemudian Nabi wudu. Nah, sholatnya falam martafa'atis syamsu, ketika matahari sudah naik ini satu tumbak, baru koma fasola. Nabi baru sholat. Ini memberi pengertian walaupun sholat isyraq tetap harus menunggu matahari itu satu tumbak. Nggak boleh begitu muncul langsung sholat itu, tidak begitu. Nah, ini tidak ada qobliyah subuhnya berarti. Nah, ini nanti ada riwayat di belakang itu ada. Jadi seperti ini berarti kan qobliyah subuhnya kan tertinggal. Nah, maka boleh qobliyah subuh dulu baru subuh. Jadi boleh seperti itu, boleh. Nah, karena apa? Sholatnya ini qadha, sholatnya qadha. Jadi qadha itu bisa satu paket. Makanya dalam madzhab Hanafi itu ada kelonggaran begini. Boleh kalau satu paket, misalkan gini, setelah sholat asar ya, sampai belum sholat duhur kan, terus sudah sholat asar baru qadha duhur. Nah ini boleh karena satu paket, boleh qobliyahnya duhur boleh, duhur juga boleh karena satu paket. Nah itu gitu dalam madzhab Hanafi itu. Nah, paham maksudnya kan? Nah, satu paket. Jadi bukan qobliyahnya saja, bukan ba'diyahnya saja, tapi satu paket dengan duhurnya. Nah kalau kayak gitu dalam madzhab Hanafi itu boleh, karena satu paket. Makanya mohon yang belum paham ditanyakan, karena tidak mungkin saya terangkan semua itu kan. Ya kadang saya ingat saya terangkan, kadang yang tidak ingat tidak saya terangkan kan. Jadi apa? Nggak pakai adzan kan sunat, apa salah? Adzan kan sunat. Ya tidak masalah lah. Wong adzan itu sunat. Adzan itu tidak wajib kan? Nah, cuma ini dalilnya walaupun sholat itu qadha tetap disulatkan apa? Adzan saja. Tapi enggak adzan juga enggak masalah. Adzan itu kan sunat baru saja. Ini banyak sahabat. Nah, inilah jadi artinya apa yang terjadi zaman Rasul itu kan untuk syariat. Ya Nabi aja pernah tidur pula seperti itu dengan para sahabat kan. Nah, yang terpenting yang kita satu jadi syariat yang sholat qadha. Yang kedua ini pokoknya kita harus menerima. Kita rata-rata yang hadir ini kan jadi bos-bos di rumah itu kan. Jadi kalau anak-anak buah ini membuat alasan itu jangan dimarah itu aja. Cuma Nabi itu kan setelah Bilal alasan gitu kan tidak marah. Malah Nabi menyadari kan, dia mengatakan memang orang tidur itu kan dicabut rohnya oleh Allah kan. Nah, untung aja kita alhamdulillah dikembalikan, berarti masih hidup. Jadi adzan di sini maksudnya adzan itu, adzan apa? Adzan sholat itu. Nah, ya adzan itu. Maka fa'adzin maka adzanlah kamu bisolati binasi kan, kamu adzan. Nah, binasi dengan manusia, bisolati dengan sholat. Jadi maksudnya sholat yang di qadha itu maksudnya. Dari sholat itu sholat subuh yang di qadha. Makanya judul ini dalam dan hadis ini dibuat dasar orang yang sholat qadha tetap disunatkan adzan. Makanya ini di dalam saranya ini ada keterangan begini untuk meyakinkan sampean. Dalam hadis ini fihi al-adzan lil faita wali ajri tarjama al-Bukhari al-bab. Jadi dalam hadis inilah dianjurkan adzan lil faita untuk sholat yang faita. Karena itulah Imam Bukhari membuat judul wali ajri tarjama al-Bukhari al-baba. Insya Allah pertanyaan sama ikuti aja, nanti ada di bakas nanti. Qala berkata babuman aihada babuman bermula ini babuman aihada babuman bermula ini itu bab menerangkan orang sholat yang sholat siapa man bin nasi dengan mengimami manusia jamaatan kali berjamaah, sholatnya ba'da bil waktu di dalam setelah keluarnya waktu. Qala berkati Bukhari hadatsana Mu'adz ibnu Fadlah qala Mu'adz hadatsana Hisam an Yahya an Abi Salamah an Jabir ibni Abdillah an Umar Khattab radhiyallahu anhu itu jaa datang siapa Umar yaumal khandaqi dalam hari perang Khandaq ba'da magharabat di dalam setelah ulinya tenggelam asyamsu apa matahari faja'ala maka memulai siapa Umar ya subuh itu mencaci siapa Umar kufar Quraisyin pada beberapa orang kafir Quraisy. Qala berkata siapa Umar ya Rasulullah wahai Rasulullah makitu tidak hampir siapa saya
Usolli itu sholat siapa saya al-asra pada asar. Kata kadat sehingga hampir as-samsu apa matahari. Taghrubu itu tenggelam apa sames. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, itu belum sholat siapa saya pada asar. Akhirnya fakumna, maka berdiri siapa kita ilat Buthkhana, ke jurang Buthkhan, nama jurang di Madinah. Fatawaddo'a, maka wudhu siapa Nabi lis sholati untuk sholat. Watawaddo'na, dan wudhu siapa kita laha karena sholat, maksud asar. Fasolah, maka sholat siapa Nabi al asro pada asar ba'da maghorobat, di dalam setelah olehnya tenggelam mas Daria asamsu apa matahari. Suma sholat siapa Nabi ba'da, di dalam setelahnya asar sholat al maghriba pada maghrib, al maghriba pada maghrib, al maghriba pada maghrib. Ini bab menerangkan orang yang sholat mengimami masyarakat berjamaah setelah keluarnya waktu. Ini maknanya sholat itu walau qadha tetap disunatkan berjamaah. Ya kayak tadi itu kan. Jadi walaupun qadha tetap disunatkan berjamaah. Ya misalkan ya tapi mudah-mudahan janganlah sepondok terus tidur kabeh subuh-subuh baru jam 10 bangun ngono kan. Nah ya repot ini kan. Akhirnya jadi qadha berjamaah ini kan. Qadha berjamaah. Jadi ada hadis dari Jabir ibni Abdillah, Sayyidina Umar itu ketika perang Khandaq, yaum ja'a itu datang siapa Umar yaumal Khandaq, di dalam hari perang Khandaq, artinya sedang hari menggali Khandaq. Jadi yaumal Khandaq itu hari menggali parit kan, parit. Itu datangnya setelah matahari ba'da maghribati syamsu, setelah matahari tenggelam. Nah Sayyidina Umar marah-marah, nyanyi orang kafir, artinya marah-marah. Gampangnya kalau kasarnya ngomong kurang ajar orang kafir Quraisy itu kan, gara-gara mereka kami sampai sholat asar seperti ini. Artinya kan sahabat sibuk gali parit kan. Nah, tadi parit karena mau diserang orang-orang kafir. Jadi menjaga keselamatan. Makanya demi keselamatan itu sholat sampai apa? Boleh untuk diakhirkan. Maka dalam fikih itu kan ada begini, misalkan begini. Kita ini mau sholat ya, mau sholat. Tahu-tahu ada orang ini mau celaka, kata mau tenggelam. Kalau tidak kita selamatkan, dia mati. Secara hitungan kan. Cuman kalau kita mengurusi dia, waktu kita habis. Kalau dalam fikih itu kan tetap wajib untuk menyelamatkan orang itu, walaupun sholatnya sampai habis. Nah, ini juga begitu, karena menyelamatkan nyawa orang banyak kan, sehingga sahabat sibuk bikin parit Khandaq ini kan. Nah, sehingga Sayyidina Umar marah-marah, kurang ajar orang kafir, gara-gara mereka marah-marah karena Sayyidina Umar ini. Terus dia datang, qala ya Rasulullah makitu usolli al-asra kadzakar samsu. Ini yang jadi debat, ini harus direnungi kalimatnya ini kan. Jadi makitu usolli asra, ya Rasulullah hampir-hampir saja saya tidak sholat asar sehingga matahari tenggelam. Hampir-hampir saja saya enggak sholat asar sehingga matahari tenggelam. Ini pemahamannya gini dulu supaya gampang. Kada itu kan af'alul muqarrabah. Jadi yang kemasukan kada itu artinya tidak terlaksana. Contoh begini. Kada Zaidun yakumu. Zaid hampir berdiri, berarti kan enggak berdiri. Ya kan? Tapi kalau ada tidaknya berarti berdiri. Maka ada tidak hampir Zaidun siapa Zaid, yakumu itu berdiri siapa? Zaid hampir saja tidak berdiri, berarti berdiri. Paham saudara? Nah, berarti kalimat ini makitu usolli asra, ya Rasulullah hampir saja saya tidak sholat asar, berarti beliau sholat asar. Cuman pelaksanaannya katakan dari samsu taghrubu, hampir matahari tenggelam, berarti matahari belum tenggelam. Berarti Sayyidina Umar itu dalam hal ini beliau sholat asar, cuman hampir matahari tenggelam, artinya udah akhir. Nah setelah itu beliau ini bangkit ngasih tahu Rasulullah, ya Rasulullah, wah kami ini hampir saja sholat asar ini matahari tenggelam. Terus Nabi sumpah, wallahi ma sholaitu. Itu kehebatan Nabi. Karena Sayyidina Umar kan nampak marah-marah. Karena merasa sholat asarnya akhir. Nabi hebat. Untuk meredakan meredakan marahnya Umar. Nabi sampai sumpah, demi Allah Umar, namanya kan, aku durung sembang asar. Nah, supaya apa? Nabi itu meredak kemarahan Sayyidina Umar. Karena merasa beliau sholatnya asar akhir. Kan gitu kan? Nah ini sampai Nabi sumpah, demi Allah Umar, aku durung sembahyang. Durung sholat.
Nah, sehingga akhirnya ketika dikasih tahu seperti itu, fakumna, kami para sahabat bangkit ke jurang butuhan. Terus kami wudu untuk sholat. Nah, wudu untuk sholat. Ternyata ketika sudah wudu habis sholat, waktu asar habis. Sehingga Nabi sholat asar itu setelah matahari tenggelam. Nah, berarti setelah sholat asar baru setelah sholat maghrib. Kan gitu kan? Nah, maghrib. Nah, ini yang diambil oleh fuqaha. Kalau orang ini qadha, misalkan kayak asar ini asar nggak sholat sampai masuk maghrib, karena waktunya maghrib itu masih ada, maka sholatnya itu adalah sholat yang qadha dulu. Sholat yang qadha dulu, yaitu asar dulu baru maghrib, karena waktu maghrib itu masih ada. Cuman umpama waktu maghrib itu sudah nggak ada, sudah mepet, ya berarti sholat hadiro dulu, sholat yang waktu dulu baru qadha. Paham maksudnya kan? Nah, ini nanti lebih lanjutnya ikut zaman pertanyaan di belakang, nanti ada semua nanti. Nah, sekarang yang jadi masalah tuh gini. Loh, berarti Sayyidina Umar ini sholat, artinya sholatnya tidak qadha, enggak qadha, ya kan? Nah, Nabi dengan sholat yang qadha. Karena dalam gini, nah ini yang kemarin saya cari alhamdulillah ketemu. Dalam Tuhfatul Akhwadi secara Sunan Tirmidzi. Nah, itu ternyata Sayyidina Umar itu waktu sudah punya wudu. Jadi matahari sebelum tenggelam, dia kan sudah punya wudu, langsung sholat. Walau sholatnya matahari apa tenggelam. Nah, itu kehebatannya, beliau sepatu sudah punya wudu. Nah, Rasulullah dengan sahabat itu belum punya wudu, sehingga wudu dulu. Dan malam orang banyak kan, sehingga sampailah waktunya habis. Nah, terus Rasulullah qadha. Nah, ini terjadi sebelum ada sholatul khauf. Jadi sholatul khauf itu belum ada perintah, sholatul khauf belum ada. Nah, kemudian dikemungkinkan Nabi itu dalam hal ini saking sibuknya bikin parit sehingga Nabi itu lupa bahwa belum sholat asar. Nah, sehingga waktunya sholat asar habis. Paham maksudnya kan? Jadi Nabi itu bukan sengaja udah tahu terus, bukan. Nabi itu saking asiknya bikin parit demi keselamatan orang banyak, sehingga Nabi terlupakan bahwa belum sholat asar, terus diingatkan oleh Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar sedang marah-marah, tapi Nabi pandaikan sumpah demi Allah Umar. Nah, ini sumpah itu enggak dituntut boleh, demi kalau ada masalah menenangkan orang yang dihitopi, yang dibicarai. Nah, ini boleh. Misalkan ada persoalan ya, orang itu ragu-ragu terus kita sumpah demi Allah kan. Nah, demi Allah saya tadi nggak ke pasar, misalkan begitu, misalkan kan. Nah, demi Allah saya tadi itu tidak melakukan ini demi meyakinkan orang yang diomongi dan untuk menenangkan dia. Ya, misalkan anak ditanya, wah kamu sholat gak? Nah, demi Allah ya saya sholat ya. Kan untuk meyakinkan kan, untuk menenangkan ayahnya. Ayo kamu sholat. Kalau biarkan sumpah nggak bagus. Apa? Biarkan sumpah nggak bagus. Iya, biasa sumpah ini. Sumpah. Yakin ini hadiah 10.000 ini padahal 5.000. Tapi cuma sumpah. Yakinnya cuma nggak maksudnya cuma. Kadang-kadang ya remeh-remeh aja dibuat sumpah itu yang salah itu kan. Padahal ini kan dalam hal-hal yang masalah, hal yang penting. Kadang gara-gara 10.000 aja sumpah-sumpah ada persiapan. Demi Allah sudah ditawar orang 110 padahal mau 10.000 terus sumpah-sumpah. Ya orang sesuai Pak kan. Ora sesuai ya. Itu kan cuma ini saya alamul kadzab itu masatul kosong. Iya. Jadi alamatnya wong iku maaf saya pembohong iku wong dikit-dikit sumpah. Nah, itu biasa wong gua pinter dek kan, ingin meyakinkan orang. Nah, itu termasuk alamatul kadzab. Nah, memang benar enggak salah itu Pak Rojab. Enggak salah itu. Enggak salah itu. Babuman babuman berani bab menerangkan orang nasia yang lupa siapa man sholatan pada sholat. Fal yusolli maka hendaknya sholat siapa man idza dzakaro apabila ingat siapa man wala yu'idu dan tidak mengulang maksudnya tidak qadha wala yu'idu dan tidak qadha siapa man illa tilka sholata kecuali pada itu sholat. Qala berkata Ibrahim siapa Ibrahim man taroka sholatan man bermula barang siapa taroka itu meninggalkan siapa man sholatan pada sholat wahidatan yang satu isrina di dalam 20 sanatan apanya taunya lam yu'id maka tidak mengulang
siapa man ilatil kasolata kecuali pada itu solat al wahidata yang satu, al wahidata yang satu. Jadi bab menerangkan orang yang lupa solat fal yusoli idza dzakaroha, maka ketika ingat hendaknya dia solat dan jangan qodok kecuali itu solat. Jadi begini, misalkan ini Imam Bukhari bikin judul orang yang lupa solat, terus ingat tuh aku tadi kok belum sholat duhur, maka idza dzakaroha, maka sholat ketika ingat, berarti kan tidak pandang waktu, nggak pandang waktu, boleh waktu setelah asar, waktu subuh. Wah, aku kok belum sholat isya. Ternyata dia ingatnya setelah sholat subuh. Nah ini kan, maka fal yusul idza dzakaro. Paham maksudnya? Fal yusul idza dzakaro. Wala yu'idu ila tilka sholat, cuman sholat itu jangan diulang ya, sholat yang qadha itu saja, yang tertinggal itu saja. Nah, Imam Bukhari membuat judul seperti ini itu gini. Karena ada ulama itu berpendapat gini, orang yang namanya orang banyak kan. Misalkan begini, kita punya utang sholat apa? Subuh. Duhur ya, duhur belum sholat. Wah, saya tadi duhur kok belum sholat. Sholat sekarang ingat, maka berarti kodok duhur. Kemudian lagi nanti kalau masuk waktu lagi itu sholat duhur lagi, berarti 2 kali. Nah, itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah dasarnya begini, nanti kita rangkum dengan hadis yang setelahnya. Makanya hadis itu satu sama lain yang berkaitan. Jadi dalam riwayat Sahih Muslim itu ada begini, ada orang zaman Nabi itu dia nggak sholat subuh. Terus Nabi mengatakan faidakan al-ghadu fal yusolliya inda waktiha. Kalau gitu ya besok kalau sudah waktu subuh kamu harus sholat subuh. Sementara ada hadis nanti ketika ingat dia sholat. Pemahaman dia 2 kali, ketika ingat sholat, ketika besok waktunya sholat. Berarti kan 2 kali. Nah ini makanya dengan judul ini Imam Bukhari menepis hendak seperti itu. Itu salah paham kata Imam Bukhari. Ya sekali itu saja. Makanya bahasa ketika ingat nanti di belakang itu ada. Bahasa ingat itu nanti ditengok dulu. Sholat itu kan kita meninggalkan sholat, ada kalanya itu udzur, ada tidak udzur. Artinya ada kalanya meninggalkan udzur karena tidur kayak tadi, ada kalanya tanpa udzur. Maka yang tanpa udzur harus segera, dan yang ada udzur sunatnya segera, cuma boleh ditunda. Dan kita belakang kita bahas. Nah, Imam Bukhari menguatkan pendapatnya ini memakai pernyataan Ibrahim. Bahwa beliau mengatakan mantaroka sholatan wahidah, siapa yang meninggalkan sholat sekali saja walau waktunya 20 tahun baru ingat. Ono wong duwe utang sholat setelah bertahun-tahun baru ingat, tuh saya dulu kok tidak pernah sholat subuh sekali. Ya maka yang diulangnya sekali itu aja. Nah itu sekali itu saja. Karena begini, nanti gini, madhab Imam Abu Hanifah itu ketat, ada begini. Ya namanya semua itu mungkin ada baiknya ya. Misalkan Pak Rojab umpama punya hutang sholat misalkan duhur, asar, maghrib, tahu-tahu ini belum dibayar, kok sholat kodoknya ini belum dibayar, ini kok sholat yang lain itu kata Imam Bukhari itu gak sah semua, ini harus dibayar dulu baru kamu sholat. Ini misalkan sampai tadi misalkan punya hutang misalkan ya duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan sholat duhur dulu, misalkan sudah masuk waktunya bayar dulu baru sholat duhur. Kalau nggak dibayar nggak sah. Berarti kalau nggak dibayar berarti 20 tahun. Berarti kan ngulang 20 tahun kan ya kan soro. Ya kan? Makanya Imam Bukhari mengatakan, Ibrahim mengatakan orang yang meninggalkan sholat sekali walau 20 tahun. Ini hanya misal saja. Ya sudah sholat itu aja, satu aja. Jangan kok semuanya diulang ke apa ya soro. Yo sengsara. Jadi maksudnya kalau kita ini ketemu pendapatnya nyeleneh kayak gitu kita nggak heran, pernah ngaji gitu kan. Karena akhir zaman tuh yakinlah ada orang yang gawinya nyeleneh, nyari yang kayak gitu, yang nggak umum. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'aim wa Musa. Makanya nah ketika ada orang ya Rasulullah, kalau begitu berarti kita ngodoknya hanya subuh. Iya, hanya subuh saja. Terus Nabi bilang, cobalah yanhakumullah anir riba. Allah itu melarang kamu riba. Misalkan hutang 1 juta bayar 1.200.000 kan Allah melarang. Lo mosok wayakhudukum minkum. Kamu punya hutang 1 kok suruh bayar 2. Berarti kan Allah menekan riba. Nah, paham maksudnya kan? Mosok hutang sholat duhur kok dibayar duhur ya gak masuk akal. Allah melarang riba. Nah, gitu. Jadi Allah dalam melarang riba, mosok hutang
kodok apa duhur 1 kok dibayar duhur 2 itu kan. Nah. Dan dia juga. Allah mau pengampun. Terus nggak sholat pak, nggak kodok itu. Ya itu kan yu'adzi ma yaghfiru liman yasha wa yu'adzi ma yasha. Jadi gini man, seperti dalam kitab-kitab kan terangkan orang tobat itu kan misalkan yang menyangkut sholat pak kan, itu kan tidak sekedar kita misalkan asalnya orang nggak sholat terus sekarang sholat, tobat bener. Cuman sholat yang sudah lalu itu namanya hak Tuhan itu tetap harus dibayar, harus dikodok. Nah kan harus tetap dikodok. Nah cuman kadang-kadang kita sampaikan masyarakat tadi, wah, ini kalau begitu, nah itu masalahnya gitu kan. Makanya cara memberikan itu begini. Ada solusi di fikih itu begini Pak. Ini cara ngasih tahu orang kan. Jadi Pak, Bapak ini kan misalkan 10 tahun ya, nggak sholat terus baru sholat, ya usahakan apa kalau bisa itu dikodok, kalau bisa. Caranya gimana supaya ringan, didobel saja, Bapak duhur. Kan sebelum sholat duhur yang sekarang ini kodok dulu. Jadi setiap waktu kodok gitu aja. Paham maksudnya kan? Nah iya memberikan seperti itu. Nah double terus. Jadi kan dia nggak merasa berat. So kalau langsung Pak harus kodok. Wah, tak kira. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'aim wa Musa ibnu Ismail qala berkata Nu'aim dan Ismail hadatsana Hammam an Qatadah an Anas ibnu Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man bermula barang siapa nasya itu lupa siapa man salatan pada salat fal yusolli maka hendaknya salat siapa man idza dzakaro apabila ingat siapa man pada salatan la kafarata tidak ada tebusan itu maujud la bagi salat illa dzalika kecuali itu salat. Wa aqimis sholata li dzikri wa aqim dan tegakkanlah kamu as-sholata pada salat li dzikri karena ingat saya. Qala berkata Musa siapa Musa? Qala Hamam. Sami itu mendengar siapa saya? Hu pada Qatadah kata Hamam. Yaqulu kali berkata siapa Qatadah? Qala Hamam sami itu mendengar pada Qatadah di atas itu. Yaqulu kali berkata siapa Qatadah? Ba'du setelahnya riwayatul hadis, setelah meriwayatkan hadis. Mengatakan wa aqimis sholata li dzikri tegakkan menegakkan kamu as-sholata sholat li dzikri karena ingat saya li dzikri karena ingat saya. Jadi Nabi man nasya sholatan falyusolli idza dzakara siapa yang lupa sholat maka hendaknya sholat ketika dia ingat karena kafaratnya sholat itu enggak ada. Perlu kita pahami pertama man nasya sholatan barang siapa yang lupa sholat. Ini ada madhab itu begini, berpendapat. Coba hadis itu kita renungi katanya kan. Siapa yang lupa sholat, maka hendaknya sholat. Berarti yang dituntut untuk mengqadha sholat itu yang sholatnya lupa. Kalau yang sengaja berarti tidak. Ini berdasarkan tak ini. Alasannya begini, kalau dalam nahwu itu kan begini. Intifa'us syarti itu kan yastalzimu intifa'al masrut. Jadi syarat itu kalau tidak ada maka maksud tidak ada. Bahasa begini. Kalau fi'il syarat tidak ada maka fi'il jawab tidak ada. Berarti kalau nasya itu tidak ada maka fal yusolli maka tidak ada. Itu alasannya orang yang mengatakan qadha sholat itu harus syaratnya orang itu lupa, tidak boleh sengaja. Apa maksudnya kan? Nah, kemudian dibantah orang mengatakan ya beginilah, cobalah kamu berpikirlah. Ini kan yang mengatakan orang sholat itu wajib qadha baik sengaja maupun tidak. Loh orang lupa aja disuruh qadha apalagi sengaja. Kan coba misalkan orang nempelin orang, ya kan lupa kan, dia nempelin orang. Itu kan dituntut ya kan, itu lupa apalagi sengaja. Ya kan tidak apalagi sengaja nempelin orang lupa aja, apa dituntut, ya minimal mengobatkan, apalagi sengaja. Nah itu alasan. Kemudian ada lagi yang jeli. Kalimat nasya itu bisa bimana meninggalkan. Jadi kalimat nasya itu bisa mana meninggalkan. Karena Al-Quran itu ada bahasa begini. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Nasu meninggalkan siapa mereka Allah pada perintah Allah. Nah, nasu mana meninggalkan. Ini tengok di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Qurtubi. Itu maknanya meninggalkan. Nasullaha. Mereka meninggalkan perintah Allah. Sehingga fa'ansahum maka meninggalkan siapa Allah pada mereka anfusahum. Allah meninggalkan mereka di dalam adab Allah. Itu maknanya ansa meninggalkan. Nah berarti kalimat nasya itu maknanya meninggalkan. Sehingga meninggalkan dua. Ada meninggalkan dengan sengaja atau tidak.
Sehingga meninggalkan di sini mutlak, baik meninggalkan itu sengaja maupun tidak. Lupa ini maknanya meninggalkan. Nah ini dulu saya awal-awal di 7 itu pernah ya ada orang ke rumah saya, masih rumah di depan, belum di belakang Pak Rajab. Berarti kan belum kaya kayak sekarang ya, masih miskin lah Pak Rajab. Lorong ini datang Pak, ya ada orang pindahan dari Riau. Ustaz, orang tempat kami itu nggak ada orang misalkan sengaja sholat, terus cuma sengaja meninggalkan sholat, sukodo itu nggak ada. Berarti kalau kasus sampai tadi kan, dia kan sengaja nggak sembahyang memang, bukan lupa. Saya bertahun-tahun itu nggak disuruh untuk qada sholat, walau dia tobat. Nah, sebab yang disuruh dalam kata cuma nasia, dia lupa, dia kan sengaja nggak sembahyang. Ternyata dalilnya ini. Ngono gitu Pak. Bawa coba. Jadi kalau pakai kata sini nggak disuruh qada itu Pak, karena disengaja. Ngono gitu Pak dalilnya Pak. Nah, jadi masuk luar biasa. Jadi ternyata ya, jadi kalau berat-berat pakai madhab tadi itu aja Pak. Manasia tadi itu kan harus sengaja nggak sembahyang. Biar akan bertahun-tahun, berarti nggak wajib qada. Wah bahaya ini. Jadi manasia sholatan, barang siapa yang pas sholat. Nah kemudian yang kedua kalimatnya nakiro. Berarti bisa sholat wajib, bisa sholat sunat. Tentu sunat yang ada ditentukan waktunya. Nah ini dalilnya orang tetap mengatakan orang itu kalau meninggalkan sholat baik yang wajib maupun sholat sunat yang kota tetap idza dzakara fal yusolli. Paham Mas? Nah, tetap kalau ingat tetap dianjurkan apa sholat. Nah, ini kan kalimat idza dzakara berarti ketika ingat sholat. Nanti hadis tadi kan besoknya sholat lagi sehingga dikatakan double tadi. Maka Imam Bukhari mengatakan ya enggak ya satu itulah, enggak ada double. Mosok Tuhan melarang riba kok Tuhan mau nyuruh riba itu kan enggak mungkin. Nah, Tuhan melarang riba kok mengambil riba. Insyaallah, masyaallah. Qala berkata siapa Abu Abdillah. Nah, kemudian la kafarotalaha ini ada orang ngatur coba sholat itu harus sholat kafarotnya. Maka tidak boleh sholat misalkan gini, ini maaf ini ya Pak, ini maaf ini kajian kan masalahnya kan. Nabi mengatakan sholat itu tidak ada kafarotnya kecuali sholat. Berarti orang itu kalau orang mati punya utang sholat, ya nggak boleh dibayar apa? Fidyah kata misalnya. Nah, karena kafarot ya harus sholat. Nah ini di dalil yang kencengnya orang yang nggak mau, maaf ini kan bayar apa? Apa bahasa Indonesia? Fidyah. Nah, itu harus sholat, harus dikodok. Nah, kalau jumlahnya banyak, kan dalam Fathul Mu'in kan ada Imam Subki itu kan pernah mengkodok keluarganya berjamaah. Jadi misalkan maaf ini orang tua kita punya sholat 30 kali, misalkan nggak sholat kan 30 waktu. Ya mari kita katakan nyari orang 30 kali, misalkan kan terus 5 kali kan selesai. Kalau enggak begitu bagi anak-anaknya, ya kan anaknya 6, 30 berarti kali 5, kau 5 selesai. Nah, ya kan enak. Kalau meroyongan mungkin repot kan, udah bagi aja anaknya kumpulkan semua. Ini bapak kita punya utang sholat sekian jumlahnya. Nah kamu bagian ini sekian. Nah, subuh. Apa? Subuh. Wow. Nah, ya kalau jumlahnya 5 kan, bagi ini subuh, asar, maghrib. Nah kalau jumlahnya sampai 10 tahun kata Pak Sari. Jadi la kafaratalah ini jalannya orang yang nggak mau difidyai Pak. Nah yang mengatakan boleh difidyai itu dikiaskan dengan puasa itu tadi. Nah, dikiaskan dengan puasa. Qala berkata siapa Abu Abdillah Bukhari wa qala Khabban hadasan Hammam hadasana Qatadah Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwau pada samanya hadisul madkur, hadis di atas. Man nasya sholata itu nahwau pada samanya hadisul madkur kayak hadis di atas. Babu qadha'i sholatil ula fal ula. Qadha'i sholat al ula fal ula. Nah ini mungkin pertanyaan sampai tadi itu. Babu qadha'i sholati bab menerangkan mengqadha sholat al ula yang pertama, fal ula maka yang pertama. Al ula yang pertama, fal ula maka yang pertama. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Musaddad hadatsana Yahya al-Qattan akhbarana Hisam. Qala Hisam akhbarana Yahya huwa bermula Yahya itu Ibnu Abi Katsir. Jadi ada Yahya Ibnu Qattan, ada Yahya Ibnu Abi Katsir. An Abi Salamah an Jabir ibni Abdillah qala Jabir ja'ala memulai Umar siapa Umar yaumal khandaq di dalam hari menggali parit
Yasubbu itu mencaci siapa Umar kufarohum pada beberapa orang kafir Quraisy. Waqala berkata siapa Umar, makitu tidak hampir siapa saya usolli itu sholat siapa saya al asro pada asar hatta ghorobat sehingga tenggelam, hatta ghorobat sehingga tenggelam apa asar tenggelam apa sames, hatta ghorobat sehingga tenggelam apa sames. Qala berkata siapa Umar, fanazalna maka turun siapa kita butuhan jurang butuhan. Fasolah maka sholat siapa Nabi sholatnya ba'da baghorobat di dalam setelah olehnya tenggelam asyamsu apa matahari. Suma sholat siapa Nabi al maghrib pada maghrib. Nah kita paham judulnya. Bab mengkodok sholat al ula yang pertama. Fal ula maka yang pertama. Ini maknanya gini. Ini mengkodok sholat harus tertib. Jadi misalkan gini, kita punya utang sholat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kita kodok, harus kita kodok ini duhur dulu. Nah itu namanya al-ula. Terus fal ula, asar dikatakan ula karena dibanding dengan maghrib. Itu maknanya gitu. Jadi kita kodok yang pertama dulu berarti duhur. Ya tertib. Nah maksudnya al-ula tertib. Jadi duhur, asar dikatakan ula karena dibanding dengan apa maghrib. Itu maknanya gitu. Maghrib dikatakan ula karena dibanding dengan isya. Sehingga bahasanya al-ula. Kalau pahamnya tertib. Paham mas-mas kan? Nah sekarang begini. Tertib ini kalau dalam madhab di Fathul Mu'in itu kan ada disunatkan. Nah disunatkan tertib. Disunatkan tertib. Baik orang yang punya qadha itu kan. Nah kayak tadi duhur dulu, terus asar seterusnya. Sunat tertib itu nggak wajib. Kalau madhab Hanafi, madhab yang lain wajib. Berdasarkan hadis ini, coba Nabi kan sholat asar dulu, qadha, baru maghrib. Ini berarti harus tertib, nggak boleh nggak. Harus tertib. Selama sholat yang hadiro itu waktunya masih ada. Paham ya? Nah kemudian sholat yang ditinggal ada dua. Ada sholat yang kita tinggalkan itu sholat karena udzur, karena ketiduran. Maksudnya apanya sengaja dan tidak gitu makanya kan. Kalau sengaja itu berarti kan nggak udzur. Nah, kalau nggak disengaja berarti udzur. Orang yang meninggalkan sholat karena disengaja itu haram sholat sunat sebelum mengkodok sholat yang wajib. Sholat yang wajib. Maka begini penalarannya. Dan bahkan menurut Imam Zakarsi itu ketat. Tidak sah itu. Orang yang punya hutang sholat kodok yang ditinggalkan dengan sengaja terus sholat taraweh. Itu kan sunat kan? Itu kata Imam Zarkasi nggak sah itu. Kata Imam Zarkasi. Cuman yang lain sah. Cuman haram karena kewajiban dia mengkodok. Nah, mengkodok. Jadi gimana? Nah, itu haram itu. Karena mestinya yang wajib dulu dikodok dulu. Nah, haram. Malah itu Zarkasi itu kan di Fathul Mu'in. Zarkasi enggak sah itu. Nah. Kalau ini disampaikan sepi masjid. Nah itu. Jadi bahasa enggak saya jangan disampaikan aja, ngikut yang umum. Jadi bapak-bapak ya mumpung Ramadan lah, tolong yang barang-barang punya utang puasa apa sholat ya sebelum tarawih cicil kredit juga jadi kita cara ngomong. Pak pertanyaan sama tadi kan? Nah, makanya insya Allah pertanyaan itu nanti ya begini. Nah, jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kan tanpa udzur kan itu wajib semuanya waktunya digunakan untuk qadha kecuali waktu-waktu yang memang keperluan, contoh mau mencari nafkah misalnya kan. Pokoknya selain yang pokok-pokok itu waktunya harus digunakan apa? Untuk qadha. Sehingga tadi sholat sunat aja haram, ya kan? Haram. Nah, menurut Zarkasi itu kan, Zarkasi itu bahkan enggak sah. Jadi tobat preman. Apa? Kalau preman jadi ditobat. Nah itu. Ya makanya Berapa tahun tahu. Sampaikan dulu. berarti awal-awal sepenting bapak mau sholat dulu ya kan. Itu berarti teknis, yaitu kan bisa namanya orang itu ngajak orang itu bil mau idoti ya kan. Nah, apa ila sabili rabbika bil hikmah ya kan. Nah, hikmahnya mengisi itu kan.
Nah mungkin tadi yang nasia sholat. Jadi gini, termasuk madhabnya Ibnu Taimiyah. Itu tadi yang wajib qadha itu kan manasia, ya enggak yang lupa. Nah orang itu sengaja nggak sembahyang. Ya benar enggak wajib qadha, madhabnya Ibnu Taimiyah. Jadi itu benar madhabnya Ibnu Taimiyah kayak gitu. Nah. Apa? Iya, Pak. Fatwa itu, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Bagus sengaja saja. Gimana? Bagus sengaja ditinggal. Iya, sengaja itu tidak wajib tidak. Ya cuman tadi kalau ditempeleng sengaja jangan marah kan gitu. Masya Allah yang luar biasa. Babu ma'ada babu dengan barang yukro yang dimakruhkan apa minas samari nyatanya bercakap-cakap ba'dal isya di dalam setelah sholat isya. Qala Imam Bukhari hadatsana Musa hadatsana Yahya qala Yahya hadatsana Aufun qala Auf hadatsana Abu Minhal qala Abu Minhal intolaktu berangkat siapa saya berangkat ma'a abi bersama ayah saya ila Abi Barzata kepada Abi Barza al-Aslami. Faqala maka berkata lalu kepada Abi Barza, Abi siapa ayah saya? Berkata gini, hadis menceritailah engkau wahai Abi Barza pada kami. Kaifa itu bagaimana karena ada siapa Rasulullah. Kaifa kali bagaimana karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusul itu salat siapa Rasulullah al-maktubata pada maktubah. Gimana cara Nabi salat maktubah? Qala berkata siapa Abi Barza. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli itu salat siapa Nabi al-hajirota pada duhur, maksudnya salat waktu panas seperti itu duhur. Waya bermula hajir itu alati salat. Waya berhajir itu alati salat taduna yang mengatakan siapa kamu semua pada alati al-ula pada salat yang pertama. Salatnya khina tatahadu ketika tergelincir as-samsu apa matahari. Wa yusolli salat siapa Nabi al-asra pada asar. Sumayarji'u kemudian kembali akaduna siapa salah satu kita ila alihi kepada keluarganya akad fi aqsal madinati di lebih jauhnya kota Madinah, lebih puncak lebih jauhnya kota Madinah. Wasamsu kali bermula matahari itu khayatun masih bersinar terang. Itu khayatun masih bersinar terang. Cuman wanasi itu dan lupa siapa saya ma pada barang. Qala yang berkata siapa Abi Barzah fil maghribi dalam sholat maghrib. Qala berkata Abi Barzah, wa kana ada siapa Nabi yastahib itu senang siapa Nabi ayu akhiro pada hendaknya mengakhirkan siapa Nabi al-isya pada isya. Qala berkata siapa Abi Barzah, wa kana ada siapa Nabi yakrohu itu enggak senang siapa Nabi benci enggak senang an-nauma pada tidur qabla di dalam sebelumnya isya. Wal hadisa dan bercakap-cakap ba'da di dalam setelahnya isya. Wakana ada siapa Nabi yang fatilu itu selesai siapa Nabi min sholatil ghodati dari sholat subuh khina ya'rifu ketika mengetahui akaduna siapa salah satu kita jalisahu pada teman duduknya akad wayakro'u dan membaca siapa Nabi dalam sholat subuh itu minas sitina dari 60 ayat ilal mi'ati sampai 100 ayat sampai apa 100 ayat. Ini bab menerangkan ma yukrohu minas samar ba'dal isya. Artinya bercakap-cakap setelah sholat itu makruh. Tentu ini bercakap-cakap yang biasa-biasa lah. Kalau haram ya nggak tentu nggak batas waktu setelah isya subuh. Kalau yang diomong itu nggak benar tetap haram. Nah, jadi kata Abi Barzah ditanya oleh bapaknya Abu Minhal, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli al-maktubah. Wahai Abi Barzah, Nabi itu gimana cara sholat maktubah? Ini maksudnya waktunya kan? Waktunya. Kata Abi Barzah kana yusolli hajir, Nabi itu sholat duhur, maka hajir itu waktu panas. Waya alati tatuna ulas. Sholat duhur itu yang kamu bilang al-ulas, sholat yang pertama. Karena sholat yang pertama kali dilakukan Nabi setelah isya itu duhur. Nah, itu yang pertama. Karena sholat yang dilakukan Nabi setelah isya itu apa? Sholat duhur. Khina tatakatu samsu ketika matahari tergelincir. Berarti Nabi itu sholatnya awal waktu duhur. Wa yusolli asar, Nabi sholat asar. Kemudian salah satu di antara kami yang rumahnya paling jauh di kota Madinah itu pulang. Itu sambil berjalan kaki.
itu matahari masih terang. Oh berarti Nabi itu asarnya juga awal waktu. Sehingga digambarkan ketika Nabi selesai sholat apa? Asar, salah satu di antara kami pulang. Padahal dia rumahnya paling jauh di Madinah itu masih matahari masih terang. Nah kemudian saya lupa masalah sholat maghrib itu apa yang dikatakan di Barzah. Lupa apa keterangannya itu maksudnya kan. Wakana yastahibu terus kata Barzah, Nabi itu senang kalau Isya itu diakhirkan. Jadi Nabi itu senang kalau Isya, cuma Nabi itu kan khawatir Umayyah itu enggak sanggup. Nah, maka Nabi itu kemarin kan ada kan, andai kata saya enggak khawatir memberatkan umat saya, maka sholat Isya itu akan diakhirkan. Cuman karena apa? Mengkhawatirkan. Nah Nabi itu enggak senang kalau tidur sebelum sholat apa? Isya, khawatir kebablasan. Kecuali kemarin orang yang guliban naum, ya kan, sangat ngantuknya sudah enggak sanggup daripada sholatnya nanti enggak khusyuk, bahkan enggak karu-karuan kan, sudah tidur dulu. Dan bercakap-cakap setelahnya sholat Isya. Nah kecuali cakap-cakapnya ini mukhadoro, mukhadasa masalah ilmu ngaji itu nggak masalah. Yang masalah kan. Nah, kayak Pak Roja misalkan setelah Isya langsung berangkat ke jalan berapa? 9 sampai jam 12 jam 1 itu nggak apa-apa itu. Jam 3 wah itu luar biasa itu Pak. Tapi subuhnya jam 1. Subuh setengah 7. Menurut apa ngaku berarti Pak ya? Jujur pada sahabat kan? Ya, ada rumah kan, ngobrol punya tujuan, nunggu, dan nunggu, ngantuk. Bablasan. Sardu nanti ya, order kebetulan. Oh gitu, oh itu maksudnya. Dia sardu dulu, tidur saya. Di subuh ini masih ngaji ya? Ramadan ini masih ngaji? Ramadan ini masih ngaji? Masih ngaji? Wah luar biasa itu. Nah, dan Rasulullah ini selesai sholat subuh coba. Selesai sholat subuh padahal yang dibaca itu 60 sampai 100 ayat. Salah satu diantara ini pulang ke rumahnya. Nah, itu kata ya'rifah kaduna jalisahu. Jadi sudah dikenali, oh si Asibi dikenali. Nah, ini menunjukkan Nabi itu juga sholatnya awal waktu subuh ini. Babu samari bab menerangkan bercakap-cakap bil fikih dalam masalah fikih wal khairi dan kebaikan badal Isya. Setelahnya Isya. Cakap-cakap setelah Isya. Qala Bukhari hadasan Abdullah ibnu Sobah, qala Abdullah hadasan Abu Ali Al-Hanafi, hadasan Qurra ibnu Khalid qala Qurra intadorna menunggu siapa kita Al-Hasan pada Hasan Basri. Ini Hasan Basri. Intadorna menunggu siapa kita Al-Hasan pada Hasan Basri. Warosa dan lambat siapa Hasan alaina datang atas kita. Warosa dan lambat siapa Hasan alaina atas kita, maksudnya datang pada kita. Kata korupna sehingga dekat siapa kita min waktu qiyamihi dari waktu berdirinya Hasan, dari waktu berdirinya Hasan. Faja'a maka datang siapa Hasan, faqala Hasan. Da'ana, ini beliau memberikan alasan. Da'a memanggil, ngundang pada saya Jirona siapa tetangga saya, haula mereka Jirona. Sumakola berkata siapa Hasan, kola berkata Anas Malik, intadorna menunggu siapa kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata lailatin dalam suatu malam. Katakanlah sehingga ditemui, sehingga ada satrul laili apa separuh malam. Ya beluhu itu sampai apa satrul lail pada Nabi. Faja'a maka datang siapa Nabi, fasolla maka sholat siapa Nabi lana mengimami kepada kita. Setelah itu summa khotbah khutbah siapa Nabi pada kita. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ingatlah tanabah. Inna nasa sungguhnya manusia qad sholau benar-benar sholat siapa nas sumarokodu tidur kemudian tidur siapa nas wa innakum sesungguhnya kamu semua lantazalu itu tidak henti siapa kamu semua itu fi sholatin di dalam pahala sholat mantadortum di dalam selama menunggu siapa kamu semua aibud data intidorikum dan menunggu as-sholata pada sholat. Qala berkata Al-Hasan siapa Hasan Basri wa innal qauma sesungguhnya kaum layazaluna itu tidak henti siapa kaum bi khairin itu mendapatkan kebaikan, bi khairin itu dengan kebaikan, saya mendapatkan kebaikan mantadoru di dalam selama menunggu siapa al kaum al khaira pada kebaikan. Qala berkata Qurratu siapa Qurra huwa bermula qaulul Hasan wa innal qauma ila akhir. Huwa bermula qaulul Hasan wa innal qauma layazaluna. Huwa bermula qaulul Hasan wa innal qauma ila akhir itu min hadisnya Anasin dari hadisnya Anas. Terus apa sambungannya Pak Rajab? Enggak ada. Apa? Ani Nabi yo.
ani Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bab betapa pentingnya ilmu fikih ya. Sampai coba Imam Bukhari ini babnya orang berdiskusi, cakap-cakap waktu malam masalah fikih wal khairi dan kebaikan. Mestinya fikih itu sudah masuk dalam al khairi. Nah, itu bahasa namanya min atfil am alal khos. Lafaz umum ikut lafaz khusus. Berarti menunjukkan fikih itu punya nilai luar biasa. Karena fikih itu yang menjadi maaf ini sah dan tidaknya ibadah kita ini kan tergantung fikih kita, ya kan? Nah, maka disebutkan sendiri dalam bab ini oleh Imam Bukhari. Jadi kata Qurra bin Khalid cerita, intadzurna al-Hasan wa rasa alaina kata qarubna min waqti qiyamihi faja'a. Kami kata Qurra, kami menunggu Hasan Basri. Wa rasa ila akhir. Ini saya bisa memahami ini itu baca Faidul Bari. Karena di lain-lain itu enggak ada keterangan yang jelas. Jadi di Faidul Bari gini maksudnya. Jadi memang Sahih Bukhari ini andaikan hanya 1 2 itu kadang-kadang ketemu yang kayak gini itu juga sulit pemahamannya. Jadi intadorna, jadi Qurra dan teman-temannya itu punya pengajian rutinan dengan Hasan Basri ini. Hasan Basri ini misalkan sampai isya sampai malam, malam berapa katakan 2 jam gitu kan. Nah, kami waktu itu sedang ya namanya ngaji kayak gini kan biasa, kami nunggu. Hasan Basri lambat datangnya sehingga lambat beliau. Jadi lambat beliau ketika datang itu sama dengan waktu kita ngaji. Jadi misalkan ngajinya itu 2 jam, lambat beliau datang itu hatta qarubna min waqti qiyamihi, sehingga hampir waktu berdirinya waktu ngaji, waktu selesainya ngaji. Maknanya kami nunggu Hasan Basri lamanya itu sama dengan waktu kami ngaji beliau. Misalkan ngajinya 2 jam, kita nunggu beliau 2 jam. Nah, ini kan paham maksudnya kan? Nah, jadi makanya bahasa hatta qarubna min waqti qiyamihi. Akhirnya beliau datang. Terus ketika beliau datang, beliau mengatakan da'ana jiruna. Ini alasan beliau. Wah, maaf, kami lambat itu kami diundang tetangga-tetangga. Nah, ini perlu sekali-kali Pak Rojab, kiai atau ustadz ngajar ada jam pelajaran, ya kan? Terus diundang tetangga. Ya perlu tetangga terus kali-kali ngulang gak apa-apa dari lagi. Sama SMS yang ngono. Sekali-kali. Pak kenapa lambat? Oh, Pak, kami diundang tetangga ya, Pak, ada walimahan. Jadi karena walimah itu kan nggak terus menerus, acara tetangga terus menerus, dan ngajari terus menerus. Nah ini kalau misalkan guru lambat itu jangan berutuk ini, ngomong-ngomong, ya kan? Jadi cuman sekarang ini kan ndak gurunya yang nunggu, ya ndak bisa jawab kan? Muridnya belakangan. Jadi Hasan Basri beliau punya alasan, kami diundang tetangga. Terus Hasan Basri mengatakan, Anas bin Malik itu beliau mengatakan intadzurna an-nabiyah. Jadi maksudnya Hasan Basri ini supaya murid-muridnya ini tenang, supaya muridnya itu nggak resah kan, karena nungguan. Nah, sehingga menceritakan perkataan Anas. Kami menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu malam itu sampai tengah malam, nunggu sholat isya sampai tengah malam itu nunggu isya. Terus Nabi datang terus sholat. Setelah sholat Nabi memberikan ceramah kami. Isi ceramah Nabi ala inan nasa qad sholau. Ingatlah wahai para sahabat, orang-orang sudah sholat terus tidur. Jadi mereka sudah sholat dan tidur. Wa innakum lam tazalu fi sholatin. Kamu semua terus menerus berada dalam pahala sholat selama kamu nunggu sholat. Berarti orang apa? Nunggu sholat itu dapat pahala sholat. Makanya Al-Kirmani itu teliti. Coba kalimatnya kok fi sholatin. Kalau doirnya kan begini. Innakum lam tazalu fi sholatin. Kamu semua tidak henti di dalam sholat kan gitu dohirnya kan. Sementara kalau dianggap sholat, kenapa orang nunggu sholat kok boleh makan minum? Kan mesti kan gadok. Kita nunggu sholat, itu kan fi sholatin dalam sholat. Itu maknanya adalah di dalam pahala sholat, bukan di dalam sholat. Kalau dalam sholat kan tidak boleh makan minum. Nah, makanya boleh makan minum karena maknanya fi sholatin dalam pahala sholat. Bisa dipahami kan? Nah, jadi orang menunggu sholat itu dalam pahala sholat. Nah sehingga kemudian Hasan Basri mengatakan gini, coba Nabi mengatakan orang nunggu sholat dalam pahala sholat. Wa innal qauma lam yazalu bi khairin. Masyarakat tidak henti mendapatkan kebaikan selama dia menunggu kebaikan. Berarti kamu nunggu ngaji saya itu maknanya gitu. Walau 2 jam tetap dapat pahalanya 2 jam ngaji. Cuman ngaji yang nggak dapat wong libur. Kan gitu kan? Cuman pahala ngajinya dapat.
Nah, itu maksudnya menghibur santrinya supaya pun nunggu suwe-suwe. Nah, itu kamu nunggu lama-lama itu dapat pahala. Makanya yang bagus itu ngaji itu datangnya duluan kayak Pak Rojab ini kan nunggu lama ya Pak Rojab. Pahalanya banyak Pak Rojab itu kan. Yang hari ini kalah sama ini Pak Sodikin kalah dengan Pak Rojab pahalanya kan. Karena nunggunya lama Pak Rojab. Nah inilah, ini maaf ini perlu kita renungi betapa hebatnya hadis ini kan. Contoh sekarang yang masalah kita sama-sama ini Pak kan orang nunggu antrian haji. Ayo, ya kan 20 tahun. Berarti dia pahala lama ini kan menunggu kebaikan. Nah, insya Allah dapat pahalanya haji. Terus selama makanya enak haji akhir saja Pak Rojab supaya banyak pahalanya banyak. Nunggunya Pak Rojab. Nah, nunggu antrian haji itu kan panjang. Kalau orang nunggu sholat dapat pahala sholat, ya kan? Orang nunggu kebaikan dapat pahala kebaikan. Orang nunggu ngaji dapat pahala nggak? Pula orang nunggu antrian haji mudah-mudahan dapat pahala haji. Entah tahun ini berangkat apa enggak ini dah? Berangkat enggak tahun ini kira? Belum ada. Apa? Diizinkan 1 juta jamaah. Jadi ya. Wah, berarti Selangor masuk semua enggak? Indonesia ada berapa? Umur 6 ke bawah. Qala Imam Bukhari hadatsana Abul Yaman. Qala Abul Yaman akhbarana Syu'aibun an Zuri qala berkata siapa Zuri? Hadatsani Salimun ibnu Abdillah ibnu Umar wa Abu Bakrin ibnu Abi Kasmata. An atusnya Abdullah ibnu Umar itu qala berkata siapa Abdullah? Salat an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat al-Isya pada salat Isya fi akhir hayati di akhir hidupnya Nabi, menjelang-jelang wafat Nabi. Falama salama ketika salam siapa Nabi qoma maka berdiri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Nabi ara'aitum ay akhbiruni, memberi kabarlah kamu semua pada saya. Lailatakum pada malam kamu semua hadihi ini lailatakum badal hadi lailatakum. Fa inna ra'sa mi'atin maka sesungguhnya akhir 100 tahun. Maka sesungguhnya akhir 100 tahun itu layabqo tidak tetap mimman dari orang huwa yang bermulaman al yauma di dalam hari ini itu ala dhuhril ardi di atas permukaan bumi. Layabqo akadun itu failnya. Akadun siapa? Seseorang. Fawahala maka salah sangka, salah persepsi. Fawahila maka salah sangka, salah duga, salah persepsi. Annasu siapa? Manusia sahabat fi maqalati Rasulillah di dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilama kepada barang yatahaddatsuna yang bercakap-cakap siapa nas min hadil ahadis dan hadis. An mi'ati salah sangka an mi'ati sanatin dari 100 tahun. Wa inna maqala sesungguhnya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abdullah, la yabqa tidak tetap miman dari orang wa yang bermulaman al yauma di dalam hari ini itu ala dzoril ardi di atas permukaan bumi akadun siapa seseorang. Yuridu menghendaki siapa Nabi, yuridu menghendaki siapa Nabi bidzalika dengan itu mi'ati sanatin. Dengan itu mi'ati sanatin anha pada sungguhnya mi'ati sanatin itu tankhorimu rusak atau hancur. Mirip sama dari Al-Qur'an ya Pak Raja. Itu takhrimu menghancurkan atau menghabiskan. Takhrimu itu menghabiskan atau menghancurkan apa mi'ata sanan dalikal qornah pada itu kurun. Dalikal qornah pada itu kurun. Dalikal qornah pada itu kurun. Jadi kata Abdullah bin Umar, Nabi itu sholat isya di akhir-akhir hayat beliau. Setelah sholat isya beliau koma berdiri, berarti ceramah. Nah ini dalilnya orang kultum kan, habis sholat ada kultum. Ya ini Nabi sering kultum. Nabi mengatakan ara'aitum, coba tahu enggak kamu malam ini malam apa? Malam apa? Sahabat juga bengong. Kenapa Nabi kok nanya malam apa ini kan? Terus Nabi meneruskan begini. Akhir 100 tahun. Jadi ngitungnya dari Nabi mengatakan 100 tahun dari saya mengatakan ini kata Nabi 100 tahun itu tidlayab qamiman huwa al yauma ala dzuradi akadun. Jadi 100 tahun lagi orang yang di permukaan bumi ini tidak ada satupun yang hidup. Tidak satupun yang hidup. Nah, ketika Nabi mengatakan seperti itu, para sahabat itu salah persepsi. Persangkaannya, wah berarti 100 tahun lagi kiamat. Itu maksudnya gitu. Nah, 100 lagi dunia Tuhan hancur.
Maka Ibnu Umar mengatakan bukan begitu maksudnya. Ketika Nabi mengucapkan seperti ini, 100 tahun lagi orang yang hidup zaman itu, zaman Nabi mengatakan itu maksudnya, itu sudah meninggal dunia semua. Berarti memungkinkan setelah Nabi mengucapkan seperti itu ada orang lahir, kan? Berarti mungkin hidupnya 100 tahun lebih. Paham maksudnya? Jadi Nabi ketika mengucapkan kata-kata ini, orang yang hidup zaman Nabi waktu itu ini di Madinah, itu tidak orangnya nggak lebih dari 100 tahun. Nah, sahabat setelahnya itu mengadakan istiqra, penelitian, benar ada perkara Nabi bahwa ketika Nabi mengatakan seperti itu, orang yang hidup zaman itu umurnya tidak lebih 100 tahun. Diteliti dengan para sahabat, para ulama. Ternyata namanya Abu Tufail Amir bin Wasilah. Abu Tufail kan, Abu Tufail Amir bin Wasilah. Itu umurnya waktu itu ada yang mengatakan 113. Berarti waktu Nabi mengatakan seperti itu, dia umur 13 tahun. 13 tahun. Terus 100 tahun lagi, pas kan? Berarti umurnya 113 tahun pas wafat. Itu terakhir. Orang yang terakhir wafat namanya Abu Tufail Amir bin Wasilah. Pas. Berarti itu mukjizat Rasulullah SAW. Nah, ada yang mengatakan Amir bin Tufail ini wafatnya ya namanya biasa umur kan. Waktu itu, waktu Nabi mengatakan seperti itu umurnya 15 tahun. Berarti ketika itu tambah 100 tahun lagi. Wafatnya umur 115 tahun. 15 tahun. Nah, bahkan ada yang mengatakan 110 tahun. Kalau di kitab Minhatul Malik itu miliknya orang Wahabi, itu 110. Berarti waktu Nabi mengatakan seperti itu, Abu Tufail umurnya 10 tahun ditambah 100. Intinya pas terakhir. Oh, itu mujizat Rasulullah sampai seperti itu. Nah, maksudnya Nabi mengatakan seperti ini itu ada tujuan, ngasih tahu bahwa umatnya itu umurnya nggak panjang kayak umat-umat dulu. Itu maksudnya gitu. Yang kedua, karena umurnya nggak panjang, pendek, mbok yo umur yang pendek digunakan sebaik-baiknya. Itu maknanya gitu maksudnya itu kan. Jadi ada siri seperti itu. Hei umatku, umur kamu itu nggak panjang kayak umat-umat dulu. Maka gunakan yang sebaik-baiknya. Itu siri daripada perkataan Nabi kan, la yabqa fa inna kan la yabqa mimman huwa al-yawmas al-adi akadu. Ternyata 100 tahun dari Nabi mengatakan itu selesai, habis semua. Babus samari, bab menerangkan bercakap-cakap waktu malam ma'adhoifi bersama tamu wal ahli dan keluarga. Babus samari, bab menerangkan bercakap-cakap waktu malam ma'adhoifi bersama tamu wal ahli dan keluarga. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'man, qala Abu Nu'man hadatsana Mu'tamir ibnu Sulaiman, qala Mu'tamir hadatsana Abi, hadatsana Abu Usman an Abdurrahman ibni Abi Bakrin an ashabas sufa, parasnya beberapa orang yang menempat di emperan Masjid Nabawi. Itu kan ada siapa ashabas sufa, itu unasan, beberapa manusia fuqara yang fakir-fakir. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, berkata siapa Nabi, mangkana indahu, man bermula barang siapa kana itu ada, itu indahu di dalam sisinya man, to'amusna ini apa makanan yang cukup 2 orang, to'amusna ini apa makanan yang cukup 2 orang, fal yadhab, maka hendaknya pergi siapa man bitharisin, dengan membawa orang yang ketiga, dengan membawa orang yang ketiga. Wa in arbaun ay wa in kana indau ta'amu arba'in. Ini wa in arbaun itu ay wa in kana indau ta'amu arba'in. Nah, terus lafaz ta'am dibuang, maka lafaz arbaun menempati tempatnya lafaz ta'am, dibaca rofa. Wa in arbaun, dan apabila ada itu di sisi nyaman apa makanan cukup 4 orang. Wa in arbaun, dan apabila ada apa makanan itu cukup 4 orang, dan apabila ada apa makanan itu cukup 4 orang, dan apabila ada makan cukup 4 orang. Fakhomisun, maka didatangkan siapa orang yang kelima, maka dengan siapa orang yang kelima. Ausadisun, atau orang yang keenam. Ausadisun, atau orang yang keenam. Wa anna Abu Bakrin, sungguhnya Abu Bakar itu ja'a, datang siapa Abu Bakar bithalasatin, dengan membawa 3 orang. Abu Bakar ngambil 3 orang. Fantolako, maka berangkat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asharati, dengan membawa 10 orang. Qala, berkata siapa Abdurrahman, fawa ana wa abi wa umi,
Iki kur sampean tulis iki. Muga aku golek makna iki angel suwe iki Pak Ustaz. Wis sing angel dono iki. Fawa maka bermula perkara. Itu ana bermula saya. Fawa maka bermula perkara, isinya perkara itu ana bermula saya. Itu ana bermula saya, wa abi dan bapak saya, wa ummi dan ibu saya, itu aifid dari di rumah. 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 Nah, ini kan sama makna iki angel iki. Ini saya ketemunya ini di Tuhfatul Bari. Secara Sahih Bukhari Tuhfatul Bari. Nah, pokoknya bahwa maka bermula perkara itu ana bermula saya wa abi dan ayah saya wa umi dan ibu saya itu di dalam kepada dibuang aifid dari fala adri maka tidak tahu siapa saya. Qala adakah berkata siapa Abdurrahman berkata wa mroati pada lafaz wa mroati istri saya wa khadimun dan pelayan bainana wa khadimun dan pelayan bainana di dalam antara kita wa baina Abi Bakrin wa inna Abu Bakrin itu ta'asa itu makan suri Abu Bakar ina Nabi sallallahu alaihi wasallam sumala bisa kemudian menetap di rumah Nabi Abu Bakar menetap di rumah Nabi siapa Abu Bakar khaisu suliat di dalam sekira dilakukan alisau apa sholat isya sampai isya sumaroja'ah kembali siapa Abu Bakar kembali menetap di situ fala bisa maka menetap siapa Abu Bakar hatta ta'asa sehingga makan suri an Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a maka datang siapa Abu Bakar ba'da mamado di dalam setelah olehnya berlalu minalaili di dalam waktu malam apa yang berlalu ma apa waktu sa yang berkehendak Allah siapa Allah qalat berkata lahu kepada Abu Bakar imra'atu siapa istrinya Abu Bakar wama khabasaka wama bermula apa khabasa itu menahan apa maka pada engkau an adyafika dari beberapa tamumu au qalat atau berkata siapa imra'atuhu doifika tamumu pada lafaz doifika qala berkata Abu Bakar awama asaiti adakah tidak memberi makan sore siapa kamu awama asaiti adakah tidak memberi makan sore siapa kamu pada adyaf qalat berkata siapa imro'ah abau tidak mau siapa adyaf dia enggak mau makan abau tidak mau siapa adyaf pada makan hatta tajia sehingga datang siapa engkau qad uridu benar-benar ditawari siapa adyaf ditawari makan fa abau maka tidak mau siapa adyaf qala berkata Abu Bakar siapa Abdurrahman berkata Abdurrahman fadhabtu maka pergi siapa saya anaya saya faktabatu maka sembunyi siapa saya tahu bapaknya marah dia tahu sembunyi ya Pak Rahmani kan ini dalilnya orang yang mau dimarahi bapaknya lari sembunyi kira-kira bapaknya bakal marah itu sendelik sih ya Abdul Rahman ini kan malah sama yang delik dimeng bapak itu dalil lagi ya dapat wah tahu abani mau marah kau pergi ya ini tak juga dalil lagi mat maksudnya siapa ngerti kan jadi oleh Melayu ku nek kira abai ibu pek marah iku dalile. Nah iki khusus awak umat yang dikai ya. Bisa dikiaskan Pak? Jangan dikiaskan. Nanti aja. Faqala maka berkata si Abu Bakar, ya Gunsar, wahai orang yang bodoh, marah-marah. Orang yang bodoh. Mau serai tamu beres. Mau Gunsar bodoh. Kamu orang yang rendah, Gunsar itu bodoh terendah. Fajadda'a maka mendoakan geruwung hidungnya. Geruwung hidungnya itu apa? Geruwung itu apa? Putus hidungnya. Fajadda'a maka mendoakan putus hidungnya siapa Abu Bakar. Muga-muga irungmu iki geruwung. Marah. Jadi ini ono wong marah. Wasabba jadi ono marah iki duwe sanad ini Pak Jajab. Wasabba dan mencaci siapa Abu Bakar. Wa qala Abu Bakar kulu makanlah kamu semua lahanian tidak makan kali enak
Faqala maka berkata siapa Bakar, wallahi demi Allah, la'at amu tidak makan siapa saya hu pada to'am. Hu pada hadat to'am, la'at amu tidak makan siapa saya hu pada hadat to'am abadan dalam selama-lamanya. Waimullah, ini sumpahnya tamu nih. Jadi waimullah ini perkataannya tamu-tamu. Waimullah demi Allah, makunna tidak ada siapa kita. Nakhudu itu mengambil siapa kita. Min lukmatin pada suapan minyak zaidah karena jatuh sana nafi. Ila roba kecuali bertambah min asfalia dari bawahnya lukma. Apa yang bertambah aktsaru apa lebih banyak minha daripada lukma. Qala berkata siapa Abdurrahman, yakni menghendaki siapa Abdurrahman hatta syabi'u sehingga kenyang siapa Adyab. Wasorot dan menjadi, ini ngikuti Sarah ini. Wasorot dan menjadi apa atima. Al-ima hamzah to ain minta al-ima beberapa makanan. Wasorot dan menjadi apa al-ima itu aktsaro lebih banyak mimma daripada barang kanat yang telah ditemui apa ma qabla dzalika di dalam sebelumnya syabi'u, dalam sebelumnya syabi'u. Fanadoro maka melihat ilahiyah kepada atima beberapa makanan. Abu Bakar faidahiyah maka tiba-tiba bermula atima itu kamahia seperti itu kamahia seperti olehnya itu kamahia seperti olehnya bermula atimah itu maujud. Itu kamahia seperti olehnya bermula atimah itu maujud sebagaimana semula, enggak kurang, bahkan au aktsaru atau lebih banyak minha daripada atimah. Faqala maka Abu Bakar limur'atun isnya Abu Bakar, ya ukhta Bani Firos, wahai saudarinya Bani Firos, ma itu apa hadza bermula ini keadaannya atimah. Ma itu apa hadza bermula ini keadaannya atimah. La wa qurrati aini. Ini lanya zaidah yang masyhur itu zaidah la uqsimu bihadal balad. Ini la zaidah li takkid. La wa qurrati aini demi orang yang menenangkan, demi orang yang menenangkan mata hatiku. Maksudnya Rasulullah. Wa qurrati aini demi orang yang menenangkan mata hatiku, maksudnya Rasulullah. Lahia bermula atima al-ana dalam sekarang itu aktsaru lebih banyak minha daripada atima qabla dzalika di dalam sebelumnya syabi'u bisalasi marotin dengan 3 kali, dengan lipat 3, bisalasi marotin dengan lipat 3 kali. Fa'akala maka makan minha dari atima Abu Bakar. Wa qala Abu Bakar inna makana sesungguhnya ada, inna makana sesungguhnya ada dzalika apa itu wallahi la atamuhu abadan, sumpahnya itu inna makana sesungguhnya ada dzalika apa itu wallahi la at'amuhu abadan itu minasyaiton syaitan, yakni Abu Bakar yaminau pada sumpahnya Abu Bakar. Suma akala makan siapa Abu Bakar minha dari atima lukmatan pada satu suapan. Suma hamalah kemudian membawa si Abu Bakar pada atima ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat maka menjadi apa atima itu indau dalam sisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakana dan ada kata Abdurrahman itu bainana antara kita muslimin wa baina qaumin ahdun apa perjanjian. Famadho maka berlalu al ajalu apa masanya perjanjian. Famadho maka berlalu al ajalu masanya perjanjian. Fafaraqo wa fafaraqna. Fafaraqo ya. Apa? Fafaraqo. Iya. Fafaraqona. Terus milih sampean isnain apa isna? Isna ya benar. Fafaroko maka membagi-bagi siapa Nabi pada kita isnai asyaro pada 12 rojulan apanya orang laki-lakinya ma'akuli rojulin itu bersama setiap orang laki-laki minhum dari isnai asyaro itu unasun bermula beberapa manusia. Allah bermula Allah itu alamu dat yang lebih tahu kam pada berapa orang ma'akuli rojulin bersama setiap orang laki-laki. Akhirnya fa'akalu maka makan siapa isna asyara rajulan itu minha dari atima ajmauna semuanya. Fa'akalu maka makan siapa isna asyara rajulan ila akhir minha dari atima ajmauna semuanya au kama qala atau sebagaimana berkata siapa Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi menerangkan bercakap-cakap waktu malam bersama tamu dan keluarga. Jadi Abdurrahman apa cerita? Jadi Abdurrahman ini putranya Abu Bakar cerita. Ashabus Sufa itu kan unasan fuqara. Ini perlu kita pahami. Jadi Ashabus Sufa ini bahasanya kan kanu, berarti mayoritas biasai.
Aspun orang yang menempati emperan masjid itu biasanya orang yang fakir. Bahasa biasa berarti kadang-kadang orang yang menempat di emperan masjid itu juga orang kaya, karena gini, tamu-tamu Nabi yang dari jauh-jauh itu kadang-kadang beliau nginap juga di emperan masjid, padahal dia orang mampu. Nah, maka kalimatnya kanu. Memang tradisi kalau penghuni aslinya kan, penghuni aslinya Ashabus Sufa itu memang orang-orang fakir yang dikepalai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang fakir ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ini kejelian Nabi, ini memberikan pengertian. Jadi pemimpin itu jeli. Lebih-lebih sekarang kan mahal ya kan, minyak mahal ini mahal barangkali kan. Nabi mengatakan, mangkana indau tu'amusna ini, siapa yang di rumahnya ada makanan yang cukup untuk 2 orang, faliyat habisalisin, maka pergilah dengan membawa 3 orang, berarti 1 orang, dengan orang yang ketiga berarti bawa 1. Jadi misalkan kita punya makanan cukup 2 orang, ajak teman 1, bisa dengan orang yang ketiga. Nah, wa in arbaun, kalau di rumahnya ada cukup makan untuk 4 orang, bawalah orang yang kelima atau ke-6. Nah, ini mendidik kita ini kan sebenarnya sama saja, kita 2 orang makan 3 orang juga sama, insya Allah berkah itu kan. Nah, terus Abu Bakar datang membawa 3 orang, Rasulullah membawa 10 orang. Nah, alasannya kenapa Nabi itu bawa ke 10 orang, ini gini rahasianya, karena maaf istri Nabi itu kan 9 tambah Nabi 1 berarti 10 orang, berarti makanan 10 orang ditambah 10 orang berarti 20 orang. Nah, kalau kita mikir-mikir, wah 20 orang tambah 10 orang cukup enggak gitu kan? Nah, Nabi tidak, sudah pasti cukup aja. Nah, Abu Bakar 3 orang ini beliau mengambil sepertiganya. Makanya fahuwa, maka bermula perkara, kata Abdurrahman, itu ana wa umi wa abi. Saya, kata Abdurrahman, dan ibu saya dan bapak saya itu Abu Bakar. Itu di rumah. Berarti kemudian ditambah lagi wa istri saya dan pelayan saya. Berarti berapa? 5 orang. Jadi saya, bapak saya, ibu saya, istri saya, terus pelayan. Jadi di rumah itu ada 5 orang. Nah, 5 orang, beliau bawa 3 orang. Nah, Abu Bakar waktu ini sudah nyerahkan kepada, kan di bawah. Terus beliau pergi ke rumah Nabi. Ini boleh, kita ini misalkan gini, maksudnya itu kan kita ketamuan orang ya. Terus kita ada urusan penting. Terus Pak, maaf ini Pak, Bapak di rumah saja Pak, nanti makan-makan dengan anak istri saya Pak yo. Saya ada urusan penting. Nah, ini maknanya gitu kan. Ini Abu Bakar juga gitu. Ini mohon, ya, tentu Ashabus Sufa itu enggak enak Abu Bakar kan. Jadi sudahlah, sampai makan-makan sini, nanti saya serahkan anak saya namanya Abdurrahman. Saya mau ada urusan penting dengan Rasulullah. Nah, ini boleh kalau kita ketemuan kan. Apalagi tamu-tamu itu sudah teman biasa kan, terus kita ada kepentingan, Pak tolong Pak, saya ada teman besar ya Pak, sabar Pak ya, itu boleh, ini dasarnya kan. Nah, sampai Abu Bakar ini tidak pulang sampai Isya. Walhasilah ketika beliau pulang itu sudah tengah malam, kan, terus tanya pada istrinya, terus istrinya ngomong, maka basaka, wah Bah, ngapain kok lama, apa hal, kok lama nian, nah istrinya gitu kan, terus jadi auqalat tawifika, sampai lama kok lama nih, coba tamu-tamu ini. Nah, Abu Bakar langsung nanya, awama asaita, apakah belum sama kasih makan tamu-tamu ini? Kemudian istrinya jawab, qalat abau, wah dia ini belum mau makan sehingga sampai datang. Langsung Abu Bakar nyaman, ini manusiawi ya, marah. Jadi ketika Abdurrahman tahu bahwa ayahnya bakal mau marah, dia delik, sembunyi. Nah, ini boleh kita ini ketika tahu ayah mau marah kan, bahkan kalau istri mau marah, kalau saya nah ini marah ini wah, daripada ada bumerang ini kan, delik kan, tidak terlalu delik, apa sembunyi, maka marah Bakar, ya Gunsar, bodoh kamu, saya tamu enggak beres, bohlul kamu ya kan, gitu kan, tamu itu enggak beres, wah itu maka jangan menyalahkan kamu kalau saudara marah seperti ini, ada sanadnya ini, marah-marah ini kan. Akhirnya beliau mengatakan kulu halanian. Jadi ini bisa kalimat kulu ini mukhotabnya kepada keluarganya. Pertama kepada kulu hanian. Sudahlah, makanlah kamu. Mudah-mudahan kamu makan tidak enak. Nah, itu kan tidak nyaman lagi. Tidak nyaman lagi. Itu kalau khitabnya pada keluarga. Tapi ada yang mengatakan tidak, khitabnya kulu hanian inilah, hanian ini khitabnya pada tamu-tamu. Jadi makanlah sampean, cuman sampean makan itu sudah enggak nikmat karena sudah terlambat. Ibarat nasi itu sudah apa ya?
udah dingin. Nah, wis adem. Itu namanya kulu lah ni'am. Nah, itu maksudnya. Makan kamu, cuman sama makan itu sudah enggak nikmat lagi. Kenapa? Sudah dingin nasinya. Nah, misalkan nasi kan. Nah, terus Abu Bakar sumpah, wallahi la atum abadan. Saman kan nunggu saya makan kan, demi Allah, aku tidak akan makan selamanya. Nah, tidak makan selamanya. Langsung tamunya takut. Maka terus tamunya makan. Nah, ketika tamunya makan, tahu kejadian yang luar biasa. Terus dia sumpah, makanya wallahi waimullah itu sumpahnya tamu. Demi Allah, makunna nakhudu min nukmatin ila roba min asfaliyah. Demi Allah, weh, setiap gampang yang memanasi kan, setiap kami ngambil kurma atau nasi kalau nasi kan, itu dari bawah itu tambah. Jadi atas diambil, di bawah itu tambah. Nyumber kami nyumber. Nah, ini kan nakut kan. Ibaratnya kurma diambil, nyumber terus. Kalau nasi nyibuk, wah, kalau seperti ini Pak Rojab, keramat saya Pak, terkenal ini Pak, viral ini. Sehingga semua tamu itu apa? Kenyang semua. Bahkan wasorot aksara bimakanat, bahkan lebih banyak daripada semula. Padahal sudah kenyang semua tamunya ini. Akhirnya fanadur ya bahkan nengok itu bengong. Nah, dimakan kok malah nggak habis, malah banyak. Abu Bakar sendiri tuh heran. Nah, sehingga beliau mengatakan kepada istrinya, ya ukhta Bani Firos, hei istriku. Karena istrinya itu dari Bani Firos, maka ya ukhta Bani Firos, ada apa keadaan makanan ini? Terus istrinya ngomong, lah wakurota ini. Jadi gini, istrinya ini nengok keramatnya Abu Bakar. Jadi ngakui keramatnya Abu Bakar. Cuma Abu Bakar nggak merasa punya keramat. Sampai beliau sumpah dengan nama Rasulullah. Ini diambil dalil orang itu sumpah tidak pakai nama Tuhan itu boleh. Ini kan demi Nabi Muhammad yang menjadi pelipur hati saya. Sungguh makanan sekarang ini justru lebih banyak daripada semula. Bahkan salah satu marotin sampai tripat ini kan. Terus Abu Bakar mau makan. Tadi kan sumpah mau makan. Nah, terus dia menyadari saya sumpah tadi itu maklumlah sedang marah, itu dari godaan setan. Nah, ini orang tuh kalau marah tuh kan kayak gini kan, ya sampai nggak kontrol, sampai sumpah semua tidak mau makan. Nah, akhirnya beliau kan makan kan. Nah, selesai makan, sisanya masih banyak, dibawalah Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Singkat cerita, waktu itu Nabi kan itu ada perjanjian dengan seseorang itu kan yang perlu diselesaikan, dan ada 12 orang yang dikelompokkan Nabi, 12 orang ini kan. Setiap satu orang dari 12 orang ini membawai banyak orang, dan 12 orang itu dibagi-bagi. Ini bawa sekira orang. Ternyata makan itu cukup untuk semuanya, coba bayangin. Cukup untuk semuanya. Nah, ini enggak terhingga. Ini memberikan pengertian barang yang berkah itu intinya barang yang orang lain ikut makan. Misalkan gini, kita beli gula ya 1 kilo, kalau habis untuk kita itu berarti hanya sebatas kita. Tapi kalau kamu ikut makan, yang ikut minum, berarti barang itu berkah. Ya, jadi buktinya barang berkah itu orang lain ikut merasakan makan. Ini makanya kita ini agar kita makan kita berkah, usahakanlah kalau makan itu jangan kita saja makan, tapi orang lain ikut makan. Tadi antar apa manggil orang, ya kan, supaya berkah. Ini ceritanya ini termasuk kalau muhadis itu memberikan pemahaman, inilah keramatnya para wali, yaitu keramatnya Abu Bakar. Jadi orang yang ingkar keramatnya wali sama dengan ingkar dengan sunnah Rasulullah. Nah, ingkar dengan sunnah Nabi itu sama dengan kufur. Nah, itu masalahnya. Nah, cuma sekarang ini saya tuh nggak senangnya begini, ini pribadi kan. Sekarang kan diumbar ya, orang-orang mimpi ketemu Nabi terlalu diumbar. Itu saya rasa, aduh. Ya kalau orang itu seperti Pak Rojab yakin. Nah, kalau orang yang ingkar itu kan menjadi masalah. Ya, nah, itu harus hati-hati. Walaupun misalkan Pak Rojab ini atau Pak Sodikin sering mimpi Nabi, ya nggak usah ceritakan lah, itu rahasia pribadi. Keramat itu kan mestinya diketahui orang itu kan malu, ya kan. Tapi sekarang ada malah dibuka-buka. Nah, itu bahwa alam lah, macam mana tahu. Mungkin beliau punya alasan yang bagus-bagus mungkin kan. Nah, dikit-dikit mimpi nemu Nabi itu kan tidak enak dibuka-buka itu kan. Allahumma sholli ala Muhammad.